Maraknya aksi kekerasan serta pelecehan di lingkungan institusi kesehatan disebut-sebut menjadi penyebab utama pembekuan 3 program studi program pendidikan dokter spesialis. Hingga kini, belum diketahui berapa lama proses pembekuan akan berlangsung. Menurut Kementerian Kesehatan, hal ini dilakukan sampai ada perbaikan menyeluruh di tubuh institusi terkait. Sementara itu, terkait rangkaian peristiwa pelecehan seksual yang melibatkan sejumlah dokter, berefek pada kekhawatiran pasien kepada tenaga kesehatan. Lalu, sejauh mana efek pembekuan ini terhadap perbaikan sistem PPDS di masa mendatang? Ikuti diskusinya dalam editorial review. Beralih topik lain, Detik Sore hari ini akan mengulas lebih dalam mengenai strategi yang dapat dilakukan oleh masyarakat dalam menanggapi harga emas yang tengah bergejolak. Kini, harga emas Antam sudah menyentuh angka 2 juta rupiah per gram. Sebagian masyarakat pun membeli emas dalam jumlah besar dengan harapan mendapatkan untung dari nilainya yang terus meningkat. Tapi, benarkah harga emas akan terus meningkat? Mengapa emas dilihat sebagai alat investasi yang menjanjikan? Temukan jawabannya dalam Sunset Talk. Ikuti terus ulasan dalam berita hangat Detikcom lainnya secara langsung hanya di Detik Sore. Tidak ketinggalan pula informasi menarik soal analisis pergerakan pasar saham di dalam acara. Sekarang, mari kita sambut host kita, Echo Santoso dan Eiza Magfira. Detik Sore, gak cuma hore-hore. Menyapa yang lagi menikmati hari udah. Ada di sebelah situ, ada di sebelah situ, ada di sebelah situ. Kena deh. Masih adjusting. Betul ya, apalagi dengan ini sebenarnya settingan baru juga dan mungkin ada wajah baru di sore hari ini ya. Senang sekali akhirnya kembali lagi jadi anak sore hari ini. Wah, kayaknya muka saya ke alangan ini ya. Oh iya. Oh. Oke. Nah, Sorry. Itu dia yang kita cari dari tadi. Selamat sore Detikers, menyapa kamu ada Eiza Magfira. Ada Echo juga. Yang baru pulang Boston Marathon ya. Ya Allah, amin, itu cita-cita sih. Cuman kayaknya antara cita-cita sama ngarep tapi nggak mungkin kejadian tuh sulit ya. Gak apa-apa, itu namanya masih manifesting gitu ya. Jadi mungkin biasanya Detikers melihat wajah yang satu ini agak pagi-pagi gitu ya. Tapi nggak ambiar dong. Enggak dong. Tapi kalau mau dipakai di ambiar sih nggak apa-apa juga ya. Open for all opportunity. Iya benar. Ya. Kita mah senang kalau dipanggil terus ya. Ini sore hari ini kok muncul di Detik Sore sih, ada apa? Karena ada yang baru di Detik Sore, ya kan? Gimana rate dulu dong ini studio baru kita? Ini kalau kita boleh pontennya 10. Wow. 10 dari 10. Oh, enggak 10 dari 100 dong. Enggak ya, jangan 10 ya. dari 10. Bahaya. 10 dari 10 ya. Kalau dapat bintangnya 5. Wah, karena kalau 7 pusing sakit kepala. Iya benar. Iya. Ya Kenapa? kali mau placement juga ya. Aduh boleh. Yang pusingnya ada 7 ya. Biar gak pusing ya. Betul. Kenapa kontennya 10? Apa yang bikin kayak wow hingar-bingar nih karena studio? Lebih apa ya? Lebih serius juga. Oh, lebih serius. Iya. Lebih serius tapi in a good way ya. Jadi gak kayak mau serius, aku maunya bercanda. bercanda. Ya. Neva, pakai double V ya. Neva. Ya. Luxurious gitu. Bermain ya, spektakuler gitu. Tanpa show ya. Tapi aku nggak mau sih, lebih serius. Aku pengen lebih santai, lebih main-main. Ya harapannya sih dengan kecerekan. hadirnya kita sore hari ini Detikers ya bisa menjadi teman juga nih buat lo yang mungkin di kerjaannya lagi agak suntuk gitu kan. Lagi agak sedikit burn out, butuh ada yang nemenin. Gak apa-apa, nyalain aja video streamingnya. Nanti biarkan suaranya bermain, lo tetap fokus bekerja. Oh, ya kan? itu pun kalau masih bisa tetap fokus ya. Karena memang juga salah satu tujuan kita adalah memecah fokus yang ada, ya kan? Ayo, udah ada yang ngitung-ngitung tanggal-tanggal merah yang mungkin sebentar lagi atau mungkin bisa dipaketin gitu ya di bulan ini atau di bulan depan. Gak gitu. apa-apa kalau fokus yang pecah, asal jangan pertemanan yang pecah ya gak? Biar pertemanan gak pecah, pinjam dulu 100. Boleh. Chris mana? Ngomong-ngomong soal Chris dipermasalahin ya. Wah itu si loh. Chris kita ya. Iya loh. Ini Chrisnya tanpa Dayanti ya.
Dan juga bukan hakim ya. Iya, betul. Christine Hakim. Ya, Tanpa Hatta juga Krisnya, tapi terus aja deh besok nih. Banyak ya Krisnya ya ternyata. Dipermasalahin ternyata. Benar. Kan kalau kita mengikuti perkembangan berita, apalagi dengan dampak tarif dagang yang diberlakukan oleh pemerintah Amerika Serikat gitu ya, terhadap sejumlah negara termasuk Indonesia, kan kita tarifnya dinaikin lagi nih persentasinya. Ya kan? Itu dikarenakan kita salah satu poinnya adalah kita punya aplikasi sendiri. Nggak bukan aplikasi sih, lebih tepatnya sistem ya. Sistem sendiri. Sistem pembayaran terpadu yang menurut gue itu juga sangat membantu kita dalam melakukan perbankan gitu ya. Iya, betul. Transaksi perbankan gitu atau ya pembayaran lah ya, transaksi juga gitu kan. Dan gue nggak tahu ya lo sadar apa enggak, atau mungkin The Tickers juga sadar atau enggak, semenjak kita pakai kris gitu ya, kayaknya udah jarang juga orang megang uang cash. Setuju, karena juga kris tuh nggak ada minimalnya. Bener. Terus kemudian juga mau apapun itu banknya gitu ya, bagi tenan atau mungkin juga yang berjualan atau mungkin yang juga memiliki krisnya tuh ya udah gratis juga gitu bikinnya, tinggal apply aja gitu atau bilang ke banknya gitu, nanti akan di-generatein si krisnya juga. Jadi menurut gue ini kris tuh memang sakti mandraguna ya. Bener, dan kita harus bangga The Tickers karena kris ini adalah 100% buatan Indonesia. Ember sistemnya ya. Benar. Bahkan sebenarnya gue nggak tahu ya apakah overconfident atau enggak gitu ya, karena kan ini sebenarnya kris tuh dimulai dari kita jajanan pinggir jalan udah bisa pakai kris, parkir udah bisa pakai kris, sampai makan di restoran mewah pun bayarnya sekarang udah pakai kris gitu, walaupun mungkin krisnya nggak di kris yang printout gitu, tapi mungkin masih di mesin edisi lah atau segala macam gitu ya, artinya juga ini udah merambah ke semua lapisan masyarakat gitu ya. Dan harusnya menurut gue sih kalau misalnya ada para expat gitu ya, atau mungkin juga yang lagi berlibur di Indonesia terus ngelihat sistem ini, menurut gue sih harusnya jadi salah satu contoh gitu contoh ya, yang mesti di-viralkan gitu ya di kancah global. Karena kemarin gue sempat baca berita nih Za ya, The Tickers, kalau ternyata orang Jepang, lo tau Jepang tuh kan segimana dengan teknologi gitu kan. Tapi mereka ketika ngelihat pengaplikasian kris dalam kehidupan sehari-hari di Indonesia, mereka tuh amazed gitu. Iya kan, betul, itu sebagai salah satu benchmark juga mungkin bagi kita nih negara Indonesia bisa bersaing juga di kancah internasional dengan caranya kita. Sistemnya gitu. Karena ya mungkin di negara lain juga sudah ada, ya pasti udah banyak lah sistem-sistem lainnya juga ya. Walaupun mungkin contohnya adalah masih tetap harus bawa kartu fisiknya. Habis itu tinggal tap. Kalau dulu kan mungkin harus gesek Paywave gitu kan. Iya. Tapi gak ngaruh di Indonesia kan. Kita udah pakai handphone doang gitu. Walaupun sebenarnya nggak tahu ya, kalau di Amerika gitu ya, mereka kan pakai Paywave, pakai Apple Pay atau apa gitu, tinggal tap in ke dari handphonenya. Tapi itu kan masih agak riskan ribet, gitu. Belum sepraktis kris gitu. Walaupun sebenarnya nih di negara lain juga ya ada sistem yang mirip gitu ya, yang serupa juga. Jadi kris itu memang bukan satu-satunya, tapi masuk dalam tren global menuju sistem pembayaran yang lebih terbuka, efisien, mudah, murah bahkan ya. Jadi sebenarnya kalau Singapura itu punya SGQR. Terus Malaysia itu punya Do It Now. Oke. Jadi nggak boleh pay later ya, duitnya now ya, sekarang nih lu bayar. Terus juga Thailand juga punya PromptPay. Terus Tiongkok punya QR code dari Alipay dan WeChat Pay. India itu juga punya Bharat QR gitu atau UPI. Gua nggak salah, kris kita itu bisa dipakai di Thailand. No? Iya, beberapa. Tenan, dan hanya bank tertentu, bank tertentu di Malaysia juga beberapa juga sudah ada juga gitu. Nah, jadi sebenarnya juga yang dipermasalahin memang nggak cuma kris doang sih, dari negara-negara ini yang juga punya sistem pembayaran sendiri gitu dipermasalahin juga. Gue nggak tahu apakah yang paling tepat adalah bilang ini dipermasalahin sama pemerintah Amerika atau emang Trumpnya doang. Enggak, karena kan kalau kita pakai card yang fisik gitu kan, entah itu depannya M atau V gitu kan,
Itu tuh Gak ternyata apa-apa sebut aja. ternyata itu kan juga ternyata berpengaruh dengan pendapatan Pendapatannya mereka mereka. di secara global gitu kan. Iya, Kalau mereka benar. tiba-tiba, ini pasar Indonesia kenapa tiba-tiba hilang gitu Iya ya? benar. Kok Ah, nggak sebanyak itu Mm-mm. gitu ya. Tapi ini jadi satu bukti penggunanya. baru sih menurut gua ya, Eiza dan juga The Tickers. Kalau ternyata nih ya, di Indonesia itu tidak kekurangan orang pinter, yang kurang orang jujur. Masa sih? Soalnya kalau orang pintar tinggal minum. Placement ya. Nggak placement ya. gitu. Iya. Oke. Emang iya kak kita kekurangan orang jujur. Ya iyalah, buktinya tuh KPK masih aja ribet ngurusin orang korupsi. Wak. Kembali ke laptop. Kebanyakan orang pintar, kebanyakan dukun katanya. Bener. Iya. Tapi kenapa kalau dukun kita nggak bisa nyantet orang Amerika ya? Waktu itu presiden Heeh. Amerika yang mampir ke Indonesia habis gitu dia keserimpet pas turun Heeh. pesawat tuh siapa sih? Biden. Kayaknya jauh sebelum George Bush Junior ya? Oh, George W. Bush. Iya. Oh, pernah ya? Kayaknya pernah deh datang ke Indonesia habis gitu kayak some of Indonesian people nggak suka itu habis gitu ada yang ngidoin ini aja santet aja gitu habis gitu ternyata dia trapped kayak kesandung waktu turun dari pesawat gitu tapi nggak sampai jatuh kayak gimana banget sih gitu. Pantes Tapi ya. pada saat itu belum zaman viral-viralan gitu ya kayaknya belum populer deh social media. Soalnya yang Lu tau gue dari inget mana ya? dari kalau core memory gue ya tentang Iya. kalau disebutkan hal yang berkesan mengenai George W. Bush gitu kan. Invasi Irak. Gelap sekali. Tapi sebenarnya ya kemarin sebenarnya kita tuh sempat ngobrol juga ya sama Core Indonesia ya. Waktu aku bareng sama Kak Edo juga. Gimana sih sebetulnya positioning Indonesia itu gitu ya. Karena kan sebenarnya kita dikenakan tarif yang hebring yang edun gitu kan. Abis gitu kita berangkatlah berencana untuk bernegosiasi. Abis gitu datanglah semacam ancaman lah ya atau mungkin tone-nya semacam ancaman bahwa untuk negara-negara yang bernegosiasi dengan Amerika itu akan digalakin lagi nih sama China juga gitu. Akhirnya kita jadi bingung kan posisinya mau so called neutral tapi ternyata kita juga punya kepentingan gitu ya. Angka mana yang paling besar mempengaruhi perekonomian Indonesia, siapa yang paling dekat secara hubungan ekonominya juga gitu ya. Tapi sebenarnya juga memilih ke salah satu juga I don't think it's a good idea juga kan gitu. Jadi ya kita nantikan ya yang dikirimkan oleh pemerintah Indonesia juga untuk bernegosiasi dengan Amerika dan tetap bisa menjaga hubungan perekonomian yang oke juga dengan China gitu. Ini perkara dua Gemini, lu bukan Gemini kan? Enggak, tapi gue satu unsur. Gemini tuh air sign ya? Air sign. Star. Air sign tuh selain Gemini. Lu bisa tebak dah pasti. Ada Aquarius. Betul. Satu lagi. Aquarius. Juni tambah 4, 10. Bukan Sagi. Libra. Oh Libra. Oh tapi ya jadinya satu geng sama presiden yang sekarang ya. Iya lagi dua-duanya Libra. Libra. Bener gak sih yang Libra itu flirty? Ini pertanyaan. Ke gua nih. Ya lu kan satu yang Libra di sini gimana? Silakan dijawab Libra, apakah kamu merasa kamu flirty? Boleh saya jawab dengan bahasa Urdu? Boleh. Selama di sini yang nonton ngerti, boleh. Enggak, sebetulnya bukan flirtatious ya, tapi lebih kepada kita tuh kan anaknya ramah. Jadi kita nggak mau terlihat citranya itu jelek gitu. Jadi diplomatis. Iya, enggak ini beneran. Jadi ketika ada orang misalnya ngobrolin apa gitu kan. Iya bener, atas nama ramah itulah kita disalahartikan kebaikannya sama beberapa orang misalnya. Kayak ada sih misalnya ada orang yang tiba-tiba DM lo gitu kan. Lo nggak kenal, kayak ini siapa nih? Tapi karena dia bertanya mengenai satu hal yang spesifik gitu ya. Ya udah dibales deh gitu. Tapi abis itu udah apa? Ya udah nggak dibales lagi. Ya tapi kan orang pasti kayak dibales nih artinya memberikan harapan. PHP. Enggak, orang misalnya ditanya, Kak itu kacamatanya mereknya apa? Oh mereknya ini gitu. Terus besoknya dia bilang, selamat pagi Kak.
Oh. Salah gue. Jadi bisa disimpulkan teman-teman yang ada di MCR flirty bukan? Flirty. Ramah, kita tuh ramah, tapi ramahnya tuh disalahartikan. Enggak, bukan kewajiban kita untuk bikin bahagia atau nyaman orang lain. Iya, itu kan gue juga jawabnya dengan nada dering. Poliponik lagi ya nada deringnya juga. Iya. Oh Libra ternyata. Baiklah ya. Jadi semangat memang tahun 2025. Iya kan 2024 tuh tahun naga emas gitu ya. Kayaknya banyak yang memang cuan-cuan. Tahun ini tahun apa sih? Ular kayu. Oh itu sio gue berarti. Sio gue ular. Oh ya? Udah tahun ini udah Libra, tahun ini ular, harusnya tahun ini lo cuan banget sih. Kalau kemarin baca ramalan, gue kalau ini gue lebih percaya sio ya. Oh, ya boleh. Enggak, kalau ramalan kayak peruntungan tahun barunya gitu, gue lebih percaya sio daripada zodiak yang biasa. Oke. Gitu. Karena kalau sio tuh biasanya kayak ada benernya gitu. Oh. Ini harusnya kita cuan nih tahun ini, cuman kayak nggak cuan-cuan amat, tapi cuan gitu. Atau mungkin sebenarnya bukan cuan, tapi bentuk rezeki kan macam-macam ya kan. Betul. Jadi nggak mesti cuan dalam rekening gitu, tapi mungkin misalnya biasanya dapat jalan-jalan ke luar negeri lagi, dapat kuis. Mana tahu lo pemenang kuis ke mana lu? New Zealand. New Zealand gue dulu. New Zealand menang kuis gratis 0. Malah bawa balik oleh-oleh. Iya, semoga gimana tahu juga dalam bentuk rezekinya dapat jodoh. Amin. Hoki seumur hidup dipakai ya. Iya benar. Jangan dong, masih pengen kita punya hoki yang lain. Panjang hidup kita juga ya. Ini sebenarnya agak kurang hoki sih pemberitaannya gitu ya, infonya juga bahwa sebenarnya gara-gara tadi kita ngomongin pemerintah Amerika Serikat. Iya, dua Gemini yang lagi ribut nih, akhirnya juga ada satu pabrik otomotif yang mungkin juga sebenarnya juga cukup populer juga di Indonesia juga ya. Yang akhirnya juga kayak kena angin ribut gitu ya. Salah satunya adalah Volvo ya. Jadi ini perusahaan mobil asal Swedia yang sebenarnya secara data mereka tuh mempekerjakan hampir 20.000 orang di Amerika Utara ya menurut situs webnya. Dan sayangnya ini diberitakan bakal memangkas 800 pekerja gitu. Jadi udah disampaikan juga oleh juru bicara Volvo Group Amerika Utara juga dalam pernyataan melalui email ya, yang menyatakan bahwa kami menyesal nih harus mengambil tindakan ini alias memangkas pekerja gitu ya. Tapi tentunya juga perlu menyesuaikan produksi dengan berkurangnya permintaan untuk kendaraan kami gitu. Jadi rencananya memang akan memberhentikan atau memangkas 550 sampai 800 orang di lokasi Pennsylvania dan juga 2 fasilitas Volvo Group lainnya di Virginia dan juga Maryland gitu. Sedih banget udah mulai satu nih yang mengumumkan akan adanya PHK. Karena memang juga ini adalah salah satu bentuk respons terbaru gitu ya dari industri mobil dan juga kendaraan yang terguncang gara-gara tarif dari Presiden Donald Trump ya untuk suku cadang yang tentunya juga bisa meningkatkan biaya produksi kendaraan. Betul. Dan yang mungkin yang terhormat Presiden Donald Trump ini lupa gitu ya. Mau memberikan info ya. Iya. Yang terhormat Bapak. Iya kan, kemarin itu kan juga nyender. Para blue collar di Amerika Serikat itu yang mostly adalah imigran itu kan udah dideportasi. Iya. Iya kan? Iya. Dan yang terhormat Bapak Donald Trump ini lupa adalah banyak hal termasuk benda-benda perintilan rumah tangga yang mungkin bisa dibeli di Amazon gitu ya. Itu adalah mostly made in China. Of course. Gitu. Jadi kalau mau narik tarif gitu ya, kalau lo mau memahalkan tarif importnya China gitu ya what goes around comes around gitu. Jadi ya mungkin nanti ujung-ujungnya ya kalian sendiri yang repot sih menurut gua gitu. Dan salah satu yang juga kenapa sih nggak mau hidup tenang gitu? Ya. Apa yang dicari gitu? Benar. Dan bahkan sebenarnya juga kemarin sempat heboh juga bahwa banyak dari brand-brand, terutama brand-brand fashion, dari mulai yang moderate gitu ya, atau yang ya fast fashion moderate sampai yang high end gitu, yang brand-brand designer yang ternyata pabriknya juga di negeri Tiongkok. Betul gitu. Kan gak cuman negara adidaya kayak Cina ya yang diberantemin gitu. Bahkan negara
yang katanya sahabat nih Nah. gitu ya, what they call sahabat gitu ya, kayak Kanada Ngakunya sih dan bestie-bestie juga ya. Meksiko gitu ya. Mm-mm. Itu kan juga dibikin berantem gitu, kayak kemarin tuh Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau gitu kan Ya. sempet mention juga kalau kita tuh ally loh, kita tuh ally. Jadi kayak kenapa lo melakukan ini ke kita ya, kalau emang ini cara lo ya kita will do the same gitu. Ya kan, kayak Kanada kemarin sih yang paling ngambek ya kemarin Kanada ya. yang paling ibaratnya kecewa lah, Iya, kayak kecewa. ini tuh kayak lagunya The Virgin, ditusuk dari belakang tuh Aduh, sakit minta ampun. Karena rasanya itu sakit minta bukan ampun. sakit bukan sakit. main, sakit minta ampun gitu ya. Negara apa yang nggak pernah hilang? Kan ada. Udah kenalan dulu sama Gun? Belum lagi. Itu. Halo, Gun. Males dong tebak-tebakannya. Tebak-tebakan ya. Oke, Mm-mm. punya nggak? Apa ya, mikir dulu lagi. Nih. Ntar deh Gun deh. Nanti ya. Oke. Kota apa yang wah seger banget kayak terlahir apaan tuh? kembali. Apaan tuh? Cirebon. Oh gitu. Oh gua tahu. Apa balas. Kota apa yang ada di Amerika Serikat tapi sebetulnya ada juga di Jakarta? Ih, masa nggak tahu sih? Apa? Yang kemarin habis kebakaran. Kalibata bukan. LA. Oh, Lenteng Agung. Kota apa yang banyak kayak gue pernah denger deh, kota apa yang banyak bapak-bapak nyayo di tikers Apa ya? dilempar. The Tickers kalau mau ikutan boleh di pernah kolom denger komentar deh. ya. Pertanyaan ini. Bapak apa kota apa yang banyak bapak-bapaknya? Kota apa yang banyak Nggak. bapak-bapaknya? Garut bukan. Kota. Apa? Aduh, dead air nih. Apa ya? Apa? ya? Nyerah. Purwodadi. Anyway, Boleh sih, boleh. Ada di mana? There's also one message from my Iya. daddy. Buat daddy ya. Dari daddy I ini daddy I. Mau ngasih tahu bahwa nih The Tickers barangkali di sini ada The Tickers atau Ya. mungkin juga keluarganya, koleganya atau rekan-rekannya juga yang merasa alumni SMA Negeri 1 Budut Jakarta. Nah, ini Lu tau gak bakalan singkatannya Budut? apa tuh? Budi Utomo. Ya betul. Emang iya bener kan? Iya. Nah ini lagi ada, akan ada ya reuni lintas angkatan. Wah, ini dari akbar The sekali berarti ya. Betul, dari The Tickers yang baru lulus tahun kemarin, Iya. yang ijazahnya masih belum diambil mungkin. Betul. Sampai mungkin angkatan om-omnya, Betul. papa-papanya, oma-omanya Betul. gitu ya. Jadi ini diundang pokoknya seluruh alumni dari SMA Negeri 1 Budi Utomo Jakarta lintas angkatan ya. Langsung catat waktu dan tanggalnya. Ini tentunya akan diadain juga di SMA 1 Budut Jakarta. Ya. Mulai dari jam 2 siang di hari Sabtu tanggal 26 April ini. This weekend ya. Yes. Mhm. Nanti di sana juga akan menonton penampilan yang spesial. Wah, ini penampilan spesial sekali sih menurut gue ya, The Tickers, karena para alumni dari SMA 1 Budi Utomo Jakarta ini, atau disingkat Budut gitu ya, Iya. akan diisi keseruannya nanti di acara reunian akbar ini dengan penampilan dari Mus Mujiono, Wow. The Soulful, Wow. Swastu, Wow. Om Leo Berkaraoke, Wow. Potret, dan Wow. juga DJ Nino. Gitu. seru Jadi ya. nanti di sana bisa seru-seruan sambil nostalgia. Lagu-lagu tahun berapa nih? 80-90-an lah ya. Boleh. Lagu dari masa depan juga boleh. Yang belum diciptakan. belum diciptakan Pokoknya ya. sambil menikmati kehangatan kebersamaan juga gitu ya dengan Betul. teman-teman SMA, karena masa-masa paling indah salah satunya adalah masa-masa SMA. Betul, apalagi kalau nanti nih The Tickers yang juga merupakan alumni dari SMA 1 Budi Utomo datang ke acara reunian ini pakai baju seragam SMA-nya.
Aduh, jangan bikin aturan baru lu di sini. Enggak, buat seru-seruan aja gitu kan. Boleh. Kayak sekaligus reminiscing gitu, kayak dulu kita lulus di Pilok nih, bajunya di Pilok gitu. Congratulations. Kayak misalnya Ita Love Adi. Aduh. Tapi vandalisme ya yang pakai pilok gitu ya. Iya. Jadi selamat bereuni ria ya untuk alumni SMA Negeri 1 Budi Utomo Jakarta lintas angkatan. Yes. Ya, selamat bersukaria lah ya. Yuk. Abis ini kita juga masih akan bersukaria juga. Yes. Karena The Tickers nih ya, biar sorenya nggak garing. Ada ya apa kan? sih? Kita kasih yang paling garing dan tiada tanding garingannya. Oh ya. gitu, bukan bercandaan aku dong yang garing. Jangan dong, ini garingnya ngenakin. Ya, ini bikin enaken gitu ya. Bikin enaken, bikin kita ngobrolnya makin seru juga. Dan tentunya ada penawaran spesial juga buat The Tickers hari ini ya. Jangan kemana-mana, masih di Detik Sore. Gak cuma hore-hore. Pilih dari singkong terbaik, hasilkan keripik singkong tergaring. Garingnya tiada banding. Berbeda-beda, tapi semua suka. Aku suka. Garingnya. Garing. Dipilih dari singkong terbaik, hasilkan keripik singkong tergaring. Garingnya tiada banding. Berbeda-beda, tapi semua suka. Aku suka. Garingnya. Dipilih dari singkong terbaik, hasilkan keripik singkong tergaring. Garingnya tiada banding. Berbeda-beda, tapi semua suka. Aku suka. Garingnya. Dipilih dari singkong terbaik, hasilkan keripik singkong tergaring. Garingnya tiada banding. Berbeda-beda, tapi semua suka. Aku suka. Garingnya. Welcome back to Detik Sore. Gak cuma hore-hore. Ini kalimat terakhir yang tadi pas lagi diomongin sebelum on air, boleh diulang lagi? Kalau rezeki itu kalau rezeki itu nggak bakalan ketukar. Nah, ini mungkin momentum The Tickers dapat rezeki lagi karena kapan lagi ya kan stok sukanya, tapi malah dapat cuan ya kan. Cuan. Jadi betul. sebenarnya The Tickers ini mungkin untuk yang udah pernah live shopping, bukan live shopping, belanja-belanji sambil nonton Detik Sore juga pasti udah tahu ya bahwa sebenarnya ini tuh cuan banget Kak. Kapan lagi belanja aku suka. Cuannya itu adalah cashbacknya sampai 100%. Wow, jadi kalau kita beli Kusuka gitu ya sekarang nih, gitu kan kita bisa dapat cashback. Iya. Masuknya ke mana? Dompet digital. Ke dompet digital atau e-money lah ya. E-money, gitu. betul. Gitu. Oh gitu. Jadi ini cashbacknya adalah 100% yang artinya, nah kamu tentuin deh suka-suka lah ya belanjanya mau yang mana aja ataupun juga variannya mana aja, tapi yang jelas cuannya itu adalah 100% dengan minimal pembelanjaan Rp100.000 aja di luar ongkos kirim. Kalau aku sih sukanya Kusuka ya. Kita yang rasa keju. Wah.
keju bakar ini enak banget. Kalau aku ini ya mungkin agak sedikit berbeda sama yang dipegang sama Kak Eco juga atau yang depan sini. Ini adalah versi ubi madu. Wow, ya. aku belum pernah cobain sih yang itu. Nanti aku kita ntar mau saling coba ya. tuker-tuker ya. Oke, kita ASMR dulu Detikers sebelum kita kasih tahu juga sama kamu ya. Detikers, gue cuman pengen infoin aja nih Ya. gitu ya. Kalau selama bulan April sampai dengan bulan Juni itu, setiap 2 minggu itu kita punya long weekend. Jadi sayang nih kalau lo nggak nyetok Kusuka di rumah gitu ya, atau buat lo pergi nanti liburan, jalan-jalan sama keluarga atau sama pasangan lo atau sama teman-teman lo gitu kan, atau sesimpel lo Netflix and chill. Sebel banget gue liatnya. Wanginya wangi banget lagi. Ya kan, ini gak wangi sih sebenarnya. Coba Za, gue kepo deh sejujurnya si ubi ungu ini. Oh ada 2 ubi ya di dalamnya ya? Betul, ada 2 jenis ubi. Mana itu yang Ini ubi yang kuning biasa, ya? yang kuning. Ini ubi ungu gitu. Tapi dua-duanya sama rasa madu gitu. Karena emang ubi madu gitu. Oh enak banget, boleh lagi gak? Boleh dong. Walaupun sebenarnya ubi ungu juga ada yang rasa barbeque-nya. Selain kalau misalnya ini kan lebih ke savory and sweet. Nah, kalau pengen yang lebih savory lagi itu ada rasa barbecue. Tapi aku lagi pengen yang ini sore hari ini ya. Oke. Karena sama Boleh nggak kita ceria ikutan? baju aku. Boleh gak kita ikutan program ini juga? Boleh. Boleh. Jadi gini ya. Ini kalau yang gue punya ini rasa keju bakar nih salah satu varian dari Kusuka yang gue suka. Karena gue suka keju juga kali ya, jadi Betul. kayak enak. Nah, Detikers sebenarnya caranya gampang banget. Jadi kan kamu lagi nonton kita nih ya. Mungkin buat Detikers yang nontonnya pada di mana sih? Di 20detik.com kan? Iya, atau di Nah. YouTube ya? Boleh, kalau misalnya nontonnya di YouTube atau sebenarnya kalau di 20 detik tuh langsung ada nih si etalasenya ya kan. Ini di sebelah Terus kanan. betul sebelah kanan ya. Nah terus abis gitu Detikers tinggal lihat nih ada beberapa produk yang masuk ke dalam etalase kita. Kamu tinggal klik aja sesuai dengan yang pengen kamu stok di rumah. Betul. Atau mungkin ternyata varian ini aku belum pernah coba. Nah ini adalah momennya. Pokoknya boleh di mix mana aja. Ini aku contohin ya harganya kenapa bisa spektakuler Ya. banget. Karena Kusuka original 180 gram yang yang ini depan nih 180 gram Ya. ya 2 pieces itu harusnya harganya adalah 42.000. Oke, kalau Harusnya. harga sore ini Sore ini harganya jadi 29.900 rupiah aja. 2. Kenapa Velocity? gitu ya. Bisa slow mo gak? Masalahnya velocity-nya agak di fast forward ya. Gitu. Habis gitu ada rasa original, ada barbecue, Betul ada sekali. keju bakar juga. Betul. Gitu ya. Terus juga ada ayam lada hitam, ada juga keripik ubi barbecue dan keripik ubi madu. Nah, Betul. kalau yang keripik ubi madu ini ya, ini kan 42 gram nih. Harga aslinya berapa itu, Za? Harga aslinya kalau beli 2 itu adalah 18.000. Ah, masa? Nah, iya. Tapi itu harga normal. Affordable ya? Iya kan? Kalau sekarang 15.500 aja dapat 2. Dapat 2. Seru kan? Jangan nantangin kita ya. Kita bisa stok nih sekarang juga. Betul. Tinggal dipilih-pilih aja Detikers ya. Kira-kira kamu mau yang mana nih? Sambil kita kasih tahu juga bahwa sebenarnya ya Kusuka ini juga cemilan penuh manfaat. Cie. Penuh manfaat. Emang manfaatnya apa aja nih, Za? Kalau misalnya gue boleh tahu gitu. Karena kalau sekarang sih gue jujur, gue ngemil karena emang gue suka aja gitu kan. Oh gitu. Oh gitu cara makannya. Kayak dinikmati bener gitu ya. Oke. Kita akan ngunyah sampai kurang lebih pada maghrib ya. Nah, ini kalau Lama. habis gimana nih? Buka lagi. Ini ada yang bilang pakai nasi enak Kak. Nah, kalau gue tuh lebih suka sama teksturnya tuh yang gooey. Jadi misalnya mie atau kue tiaw itu kan gooey. Dilumurin gitu ya? Iya, ini kan crunchy, renyah, gurih, garing gitu kan. Nah, disatuinnya tuh sama yang teksturnya ekstrimnya beda. Jadi makanannya lebih lembek. bertekstur. Jadi yang lembeknya ada misalnya dari kue tiaw atau dari mie gitu ya. Mie atas, mie bawah, mie 1, 2, 3. Mie gitu. Jadinya nah, baru sama, pakai Kak. ini.
Jadi sebenarnya ubi ungu dan ubi kuning ini adalah dua jenis ubi yang cukup populer juga di Indonesia. Setuju. Karena memang juga Indonesia sebagai salah satu negara yang cukup Penghasil banyak lah ya, penghasil. Seperti yang kita tahu juga ubi cilembu, eta aduh alah iya ya kan, eta. Itu masih anget-anget. Dimakan kayak gitu. Wah, sekarang lebih praktis lagi dengan kusuka ya bener kan. sekali. Itu populer banget juga ya kan, dan artinya juga ini adalah produk bangga buatan Indonesia. Betul sekali. Ya. Apalagi buat lo nih detikers yang lagi on diet gitu ya, tapi kayak pengen craving snacking gitu ya. Mungkin kusuka yang versi ubi ini atau yang singkong itu bisa jadi solusi juga sebenarnya. Betul. Karena kenapa? Kalau misalnya lo konsumsi yang namanya ubi kuning gitu ya, atau ubi ungu gitu kan. Ini kalau kita kutip dari Healthline ya, ubi itu kaya akan antioksidan yang disebut juga dengan beta karoten. Ya, kandungan ini tuh ternyata efektif buat ningkatin kadar vitamin A dalam darah, apalagi pada anak-anak. Nah, terus ubi juga dikenal dengan apa? Seratnya, ya kan? Iya benar. Jadi nggak heran kalau ubi ini juga sering muncul dalam menu-menu diet. Kayak misalnya kenapa kok orang instead of mashed potato gitu ya, jadinya mashed sweet potato gitu kan, alias ubi gitu. Nah, perbedaan di antara keduanya ini bisa dilihat dari profil nutrisinya sebetulnya. Mau ubi ungu atau kuning ya, pada dasarnya sama-sama mengandung senyawa antioksidan yang bisa memberikan warna pada daging. Kalau di ubi kuning misalnya ya tadi ada beta karoten yang bisa diubah menjadi vitamin A dalam tubuh. Sementara di ubi ungu ada yang namanya antosianin. Antosianin. Kirain potong doang, anto doang. Antosianin. Eta. Jadi senyawa antioksidan yang kuat ini dipercaya bisa melawan peradangan dan juga kanker. Gitu. Dan selain itu pun ubi ungu dan kuning ini kaya akan vitamin dan mineral. Gitu. Tapi kedua manfaatnya tuh bisa bervariasi nih. Kayak mungkin ubi ungu bisa bikin mata kita lebih sehat, meningkatkan daya tahan tubuh, dan ubi juga kuning, ternyata vitamin C-nya tinggi. Oke. Itu yang kuning. Iya benar. Iya kan? Kalau yang ungu? Kalau yang ungu melawan peradangan dan juga punya sifat anti kanker juga gitu. Jadi pada dasarnya sebenarnya jadi gimana yang kuning atau yang ungu gitu. Yang mana dong? Galau deh. Sama-sama punya kandungan yang baik juga dan seratnya juga sama-sama tinggi juga. Apalagi sekarang ya nggak usah milih bagus mana ubi ungu atau ubi kuning. Ya kita mix aja dua kebaikan itu dalam satu kemasan gitu. Seru kan? Nah, aku akan kasih tahu juga sama detikers kalau dari tadi kayak ada banyak manfaatnya, ada banyak variannya. Nah, sekarang gimana sih caranya kalau mau check out dan juga dapetin cashback 100% ya. Jadi ini cashback 100%-nya tuh beneran kalau kamu belanja minimal 100.000 di luar ongkos kirim dan maksimal dari cashbacknya itu adalah 120.000. Jadi misalnya nih mau nge-mix, mau yang gede nih ya kan, yang gede ini 180 gram, yang originalnya 1, baladonya 1, habis gitu ini ubi ungunya yang barbecue 1, yang madu 2 misalnya. Misalnya mencapai harganya itu adalah totalnya misalnya harganya adalah 109.000 alias cashbacknya juga akan 109.000. Berarti sama aja kayak ini dong, berdonasi ya? Kusukannya lagi donasi ya? Lagi nyari banyak pahala ya kayaknya. Ini cashbacknya juga real ya. Ini kalau di episode kemarin ya kan si Kaido udah beli juga tuh. Jadi dia udah punya nyetok juga. Diam, aku mau coba sekarang. Boleh ya, aku sambil jelasin ya. Kamu sekalian check out juga. Nah jadi silakan langsung diklik aja. Scan barcode ini ya? Nanti scan barcode-nya setelah belanja. Jadi pertama adalah masukin dulu ke keranjang, ya kan, pastiin dulu jumlahnya itu adalah minimal 100.000 di luar ongkos kirim. Abis gitu kalau udah di check out ya, hasil sih, maksudnya setelah check out itu bukti check out-nya tuh disimpan, ya kan, mau stroke online-nya atau capture-annya gitu ya. Abis gitu, abis udah check out itu tinggal di scan si barcode yang ada di depan. Nah, ini adalah satu Google Form yang harus diisi juga. Jadi di situ adalah kuncinya untuk ngasih tahu, nih Kusuka aku udah beli, ini buktinya. Dan nanti cashbacknya bisa dikirim ke e-wallet ke nomor ini.
Oh. Oke, jadi pastiin nomor yang dimasukin ke situ. Adalah nomor yang terdaftar yang ada e-walletnya juga. E-walletnya gitu ya. Dan cashback ini tuh sekali lagi adalah berupa saldo dompet digital. Dengan Dan catatan hanya berlaku untuk 100 orang tercepat. Ya, jadi apakah lo, The Tickers, orang yang menjadi salah satu dari 100 orang hari ini? masalahnya ini satu We'll never kursi know. udah diambil ya Iya, karena sama gua. 90. Jadi sekarang sisa 99 orang lain yang tercepat ya. Oke, pemirsa. Pokoknya cashback akan diproses maksimal selama 30 hari dan form ini dapat ditutup sewaktu-waktu kalau sudah memenuhi kuota cashback. Makanya Yap. sambil nonton kita juga The Tickers boleh langsung sambil di check out juga, ditentuin aja mau yang mana, di mix Jadi ini gue rasa-rasanya. belajar dulu nih ya. Boleh. Tutorial. Kamu pilih yang mana? Caranya kamu tinggal klik Kusuka. aja kalau lagi nonton sekarang di 20 detik gitu ya. Langsung klik di sebelah sini mana sih? Kiri, kanan. Sebelah sini. Ya kan? Sini. Ya, sebelah sini. Tadi tuh banyak katalog-katalog dari Kusuka ya kan. Tuh ada yang ubi, ada yang singkong balado, ada yang keju. Nanti diklik aja salah satunya mana yang jadi favorit lo. Nanti kalau udah dia akan direct Betul. link gitu ya kepada e-commerce yang tersebut. Nanti tinggal beli aja, beli langsung banyak gitu. Karena sebenarnya ini ada, menurut aku juga ada yang menarik banget nih ya. Kalau Kak Edu itu satu Kusuka gini tuh bisa habis in one sitting. Jadi dia akan, dia tuh karena mungkin dia orangnya sangat teratur ya. Jadi menurut dia kalau udah dibuka tuh ya udah harus dihabisin. Oke. Jadi dia senengnya memang belinya yang gede sekalian. Nah kalau aku tuh emang anaknya bosenan. Jadi untungnya Sagittarius ya? Enggak, No, bukan. no, no. Bukan baru ulang tahun. bukan gitu. Aku si drama queen Pisces. Itu tuh kadang-kadang suka bosenan, makanya aku senengnya belinya yang Rasa-rasa. kecil-kecil gini, biar kayak oh aku udah selesai yang ini, ganti rasa ke yang ini, abis gitu ganti lagi yang ini gitu. Dan sebenarnya ini yang rasa seaweed wajib banget dicobain sama The Kok Tickers. hilang guys? Apanya tuh? Di plusin dulu. Udah. Coba, ayo. Ini kan udah nih gue taruh di keranjang ya. Hmm, Sekarang balik lagi. Mau beli yang ini. ya. Lagi. Keranjang. Lihat. Karena yang penting bisa. Nah kan, yang penting di total ke checklist tuh minimal 100.000 di luar ongkir ya. Udah kan? Udah dong. 108.000 betul. Bisa dong ini? Bisa. Oke, kita coba ya, check out. Check out, ya kan? Ya. Udah. Hmm. Mm-mm, Hmm. mm-mm. Gimana ininya? Kirimnya Free kemana? ongkirnya. Nah itu dia. Ya. Ih, dapat free ongkir lagi. Iya kan? Mantep Oh iya, nih. ada free ongkir yang ditanggung itu adalah maksimal 20.000. Hmm. Karena kirimnya ke Jakarta ya. Iya dong. Jadi biasanya nggak terlalu mahal. Jadi masih dapat free ongkir. Tunjukin dong katanya. Bisa kelihatan nggak dari HP kamu ke layar? Bisa. Tapi agak susah ya. Kelihatan gak sih? Tuh udah. Kenapa sih pakai anti spy? Tuh. Pesanan punya Anda sudah di rahasia check apa? out. Oh Tuh. ya. Kelihatan nggak? Kelihatan nggak sih, woi? Wait. Di zoom Di zoom. katanya. Di zoom. Di zoom. Kelihatan nggak? Ini kameranya yang mana nih? Yang ini. Salah. Nah. Tuh, kelihatan kan? Udah tercheck out. Wih. Tuh. Total belanjaannya 108.000. 109. 109. Nah, Berarti ini kalau ini udah udah gimana check nih? out. Ini ada bukti kan udah check outnya. Ini biasanya ini kita klik dulu. Nah ini kan bukti udah check out nih. Jangan lupa di capture. Oh, ini capture ya dulu. kan? Dah, terus? Abis gitu scan tuh si ini aja nih. Oh, nih gue scan Scan dari sini aja dari ya. sini aja nih. Scan Scan. si barcode. Oke, dah. Nah itu langsung menuju ke form. Tunggu. Paling suka Kusuka flavor apa sih? Paling suka Gue keju bakar. Ih, minta. Mana? Nah. Open. Hmm. Kok gini? Kan. Ini yang salah. Nah, itu dia. Ini verifikasi. Hmm. Hah? Bukan. Salah Kayaknya kayaknya deh. Enggak bener-bener tapi emang harus di close dulu iklannya.
Ulang sekali lagi. Wah, ini sih kita namanya ngejar diskon ya. Bukan diskon. Ya benar. Bukan diskon, cashback. Cashback. Berarti nanti akan ada sejumlah 109.000 masuk ke e-wallet kamu. Oke. Udah nih. Kan? Udah. Nah. Harus sampai muncul gini. Coba kasih lihat lagi. Nih. Ini adalah ininya, apa namanya? Formnya. Formnya. Coba. Zoom. Oke, nah kelihatan kan? Tuh. Dah, Kusuka, scroll cashback, down. live shopping, apa, lalalala, kelihatan semua di sini. Dah, kalau udah gimana nih? Isi dulu. Ya, oke. Kamu isi, aku juga isi. Isi perut. Coba ditungguin detikers karena ini hanya berlaku pada saat kita lagi. Aduh, harus siaran 100 aja. orang lagi. Oke. Kursinya atau kesempatannya sisa 59 untuk Total detikers. belanja tadi berapa? Makanya tadi buktinya dilihat dulu. 109.960. Oke. Jadi tadi File. uang yang keluar untuk beli Kusuka adalah 109.990. Ya. 960. Artinya kalau dapat cashback akan dapat juga 109.960 rupiah. Artinya berapa Ini uang udah yang submit ya? dikeluarkan? Kosong dong. 0 rupiah makanya gue bilang. Mana ini ongkosnya? Gratis lagi Iya. ongkosnya. Kalau gitu gue minta lagi deh. Seru kan? Aduh, Jadi sebenarnya tapi beneran ya Detikers ini gue bukannya mau peres mau apa. Tapi Aduh, kalau aduh. gue boleh honest review ini produk dia yang Kusuka Ubi ini. Ini juga jadi salah satu mungkin cemilan favorit sekarang kali ya. bener, setuju banget. Nah, Tukeran Sa? boleh, siapa takut. Karena dari tadi gue juga makanin ini terus ya. Jadi tentunya juga ada Detikers yang belum check out. Yuk kita tungguin juga Ya. check outnya sekali lagi. Karena tentunya juga ini ya penawaran spesial buat kamu yang nonton Detik Sore aja. Gitu. Termasuk juga ini nih Kusuka rasanya banyak banget ya. Berbeda-beda tapi semua suka-kusuka. Garingnya tiada banding. Iya, ingat ya. Cuma sampai hari ini doang jam 5 sore. Iya benar, sampai jam 5 sore aja. Betul. Ya. Kita tungguin. Ya. Jadi masih ada waktu sedikit lagi Betul. buat Detikers yang masih mau check out juga. Masih punya waktu kurang lebih 1 jam lagi untuk check out keripik Kusuka yang jadi favorit kalian Detikers. Dan jangan lupa masukin juga nomor yang terdaftar di e-wallet kamu. Betul, tadi udah masukin kan nomornya juga ya. Jadi nanti e-walletnya tinggal ditunggu aja karena e-walletnya itu akan diproses maksimal 30 hari kerja aja kok. Ya. Betul. Dan nanti kalau udah belanja, udah check out gitu ya, jangan lupa isi formulirnya di mana. Ini kan di sebelah kiri bawah sini ada apa nih namanya? Barcode. Itu nanti akan direct link untuk pengisian formulir. Ember gitu. Kita tungguin ya Detikers ya. Ya. Ada rasa yang mungkin belum pernah dicobain nggak dari sekian banyak varian Kusuka? Rasa sayang. Rasa sayange, rasa sayangi. Flirty kan? Libra? Flirty dari sebelah mana coba? Ya maksudnya kan kayak bisa jawab. Oh dari sebelah sana. Di sebelah sana kamera, di sebelah sana kamera, di sebelah sana kamera, tetap flirty. Iya, padahal kayak bisa menjawab Gue dizolimin nih hari ini. Enggak, itu tuh cuman terkena tsunami fakta. Tsunami fakta, baik. Gitu. Baiklah Detikers ya, buat kamu yang masih proses untuk isi formnya, ya udah ditungguin aja karena abis ini kita juga masih punya satu segmen yang nggak kalah serunya nih, segmen favoritnya Eco katanya. Ih, nggak sabar banget, makanya jangan kemana-mana, tetap di Detik Sore. Nggak cuma hore. Kusuka dipilih
dipilih dari singkong terbaik, hasilkan keripik singkong tergaring. Garingnya tiada banding. Berbeda-beda, tapi semua suka. Aku suka. Garing. Cica kali. Tusukan dipilih dari singkong terbaik, hasilkan keripik singkong tergaring. Garingnya tiada banding. Berbeda-beda, tapi semua suka. Aku suka. Garing. Cica kali. Tusukan dipilih dari singkong terbaik, hasilkan keripik singkong tergaring. Garingnya tiada banding. Berbeda-beda, tapi semua suka. Aku suka. Garing. Cica kali. Tusukan dipilih dari singkong terbaik, hasilkan keripik singkong tergaring. Garingnya tiada banding. Berbeda-beda, tapi semua suka. Aku suka. Garing. Cica kali. Tusukan dipilih dari singkong terbaik, hasilkan keripik singkong tergaring. Garingnya tiada banding. Berbeda-beda, tapi semua suka. Detikers di Detik Sore. Gak cuma hore-hore. Iya, udah nggak aus lagi. Udah nggak aus. Ini sekarang lebih aus karena sebetulnya di tengah hiruk pikuk kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh sejumlah pihak gitu ya, apalagi secara globally gitu kan. Sedikit banyak berdampak juga dengan apa yang sekarang kita rasakan di tanah air gitu. Setuju. Ya. Kayak mungkin nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing makin melemah gitu kan. Kayak kemarin 2 bulan lalu ini gue nggak tahu ya, yen itu masih bisa dapat 1 yen itu sama dengan 108 rupiah. Sekarang itu udah tembus 130 setahu. Jadinya 141. 141 sekarang bahkan kan. Pusing. Jadinya jangan yeni aja ya, yen. Kan kita kalau mau jasip jadi bingung ya. Masalahnya itu ya. Bener, jadi jasip bingung. Sore ini kita akan ngobrol juga sama Mas Muhammad Haikal. Hai Mas Haikal. Sore semua. Ya, yang hari ini akan menjembrengkan ya apa yang terjadi di dunia ekonomi, baik itu globally ataupun juga yang dalam negeri. Coba pilih yang mana dulu? Globally dulu atau dalam negeri dulu? Kayaknya global dulu, kita dari global dulu dari yang luas dulu ya. Top down kita mainnya. Betul. Iya, oke. Pertanyaannya adalah kita mihak kemana nih Mas jadinya? Enggak ya? Nggak boleh. Kalau kata Pak Presiden masih non-blok kita. Ya, kayaknya itu gerakan dari zaman dulu ya. No
non blok itu, sih. ya, tapi Karena biar bagaimanapun kan kita juga punya kepentingan di antara blok barat dan blok timur gitu loh. Ya kan? kalau aku sih lebih ke keju blok ya, yang gede itu ya untuk martabak. Saya lebih pilih nggak di blok sih. Jangan dong, si Libra ini bisa aja. Apa yang terjadi secara global? Mungkin tadi malam sempat terjadi juga ya satu perilisan data. Kalau dari global ini sebenarnya tadinya kan kita udah tahu ya Trump itu ngomongin tarif apa Ya. segala macam. Nah sekarang ini tuh dia sebenarnya lagi ribut-ribut di negaranya sendiri sama Jerome Powell ini kepala Iya. Fed-nya. Kayak sebelumnya sehari sebelum ini Ya. dia itu mempertanyakan nih si Jerome Powell itu kredibilitasnya gimana sih, kok dia nggak reka apa bla 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 segala macam gitu, dan santer isu Ya. dia pengen mecat si Jerome Powell-nya gitu lewat Iya. legislatif. Tapi akhirnya dia melunak lagi kan, nggak kok saya nggak mau mecat Jerome Powell bla bla bla. Akhirnya market respon positif lagi, dan tapi sebenarnya kayak gitu-gitu lebih gunjingannya lebih ke di US aja. Nah Oke. sebenarnya kalau yang lagi happening banget kalau di US apa itu adalah yang dipertanyakan kredibilitas dari bondsnya Amerika, US Treasury. Tadinya kan US Treasury ini tuh adalah aset yang dianggap sebagai safe haven gitu. Ya. Iya betul. Kayak kalau misalnya negara abis trade surplus mau alokasiin kemana dibanding ke USD doang, taruh Ya. ke USD gitu. Nah gara-gara Amerika ini presidennya nggak jelas gitu, agak ekstrim lah gitu Ya, polisinya. Plus juga dia di dalam negerinya juga ekonominya lagi kontraksi gitu, lagi minus. Orang-orang ini mempertanyakan gitu kredibilitas ekonomi dari US, dan juga secara geopolitik kan US ini juga terkesan lagi pengen banget memusuhin Cina gitu. Ya. Sementara Cina itu adalah shareholders pemegang USD nomor 2 gitu untuk keseluruhan. Nah, makanya USD yang tadinya dianggap safe haven itu lagi dijual-jualin. Nah, USD yang dijual-jualin ini kan yang tadinya aset safe haven kan limited ya. Nah, larinya kemana? Kalau larinya ke kayak bonds di euro itu secara market cap nggak nutup itu gedean Ya. USD jauh, akhirnya pada lari ke gold. Makanya gold itu sekarang kemarin sampai all time high 3.500 per troy ounce Iya gitu. ya, dan ini tuh satu fenomena yang gak Ya. cuma terjadi di Indonesia aja gitu ya. Iya. Kita juga sekarang akhirnya juga jadi apa tuh ya, ini tren yang lumayan terjadi di hampir di seluruh dunia Yes. juga gitu ya. Walaupun mungkin mengantri emasnya dalam Iya. bentuk yang berbeda Iya, di iya. negara Udah lain. nembus 2 juta ya kita ya sekarang. Iya, Dari itu kalau kemarin. harga antam, kalau harga luarnya 3.500 USD per troy ounce itu. Mau beli satu ini Bener-bener 1 all kilo. time high. Mau beli 1 kilo. Itu yang Jujur terjadi. kepikiran sih gue. Kepikiran aja kan. Tapi kepikiran. Iya. Kayak, apakah it's time gitu kan. Oh, maksudnya kepikiran untuk menabung emas. Oh, is it the right time to do it? Sebenarnya kalau saya kan bilang komoditas emas ini bakal naik dari 2 minggu lalu sebenarnya. Iya. Dari 2 minggu lalu dari 2.900 3.500. Sekarang sih sebenarnya masih bisa, tapi ya udah bukan kayak potensi upside-nya jangan ngarep bakal segede dari kita beli Yang di Januari kemarin. gitu. Setuju. Itu dari global, dari dalam negeri sendiri gitu ya. Apa yang baru nih? Iya. Kalau dari dalam negeri sebenarnya Senin kemarin kita ada rilis data ekspor impor gitu. Oke. Dan trade balance kita ternyata surplus jauh ngelebihin ekspektasi gitu. Nah, ketika trade balance surplus ini kan potensi defisit current account-nya tuh bakal mengecil kan, yang mana ini tuh hal yang positif begitu bagi rupiah. Nah, rupiah sendiri tuh menjadi concern gitu bagi investor-investor global, di mana currency risk-nya itu dilihat banget nih rupiah. Karena kalau rupiah depreciate, real gain yang dia bakal dapat di IHSG itu kan nggak bakal segede nominal gainnya kan, Yes. karena ada depresiasi rupiah. Nah, karena trade balance kita positif, ini agak ada angin segar nih di rupiah untuk dalam jangka pendek. Jadinya kemungkinan kita bisa menahan nih rupiah ini nggak nyampe bakal jebol-jebol banget. Nah, makanya dari kemarin juga asing ini tuh udah mulai berani gitu beli lagi di IHSG, yang nyebabin kemarin tuh 4 hari terakhir bahkan IHSG itu udah mulai menguat gitu. Ini yang jadinya cukup menarik juga Ya. bahwa kita kayaknya sempat berada dalam masa-masa kelam. Iya, Kelam banget ini. Beres libur lebaran lah ya, Iya. let's say gitu ya, dan akhirnya banyak yang memutuskan untuk kayak ya wait and see dulu gitu ya. The worst is about to come gitu ya. Tapi ternyata hari ini ya apa tuh cukup rally lah ya Iya. gitu di beberapa hari terakhir juga gitu. Tapi gue gak tahu ya Mas Haikal, ini gue pertanyaan dari gue sebagai warga sipil kebanyakan nih Oke. di Indonesia gitu ya. Iya. Kenapa sih kalau nilai tukar rupiah kita itu compare
dengan mata uang asing, let's say kayak dolar deh gitu. Ya. Kenapa kok bisa makin lama kok kayaknya nilai kita lebih jadi murah banget gitu compare to USD. Oke, pertama saya ngelihatnya kita tuh pas di awal tahun 2025 sampai akhir itu capital outflow dari financial market itu besar sekali gitu. Itu faktor pertama. Terus kedua, kita itu dibandingkan negara-negara yang ekspor base kayak Vietnam apa segala macam, kita tuh sebenarnya cenderung lebih rendah sebenarnya volume ekspornya. Jadi kita itu kalau misalnya ada sudden capital reversal dari financial market, itu hurt banget di currency rupiah kita gitu. Bahkan betul secara keseluruhan sebenarnya di XY dollar index itu udah melemah, tapi sama rupiah tetap dia menguat gitu. Saking rupiah ini tuh ya cukup lemah lah dibandingkan yang lain-lainnya. Nah, apa yang menarik lagi nih ya? Karena kan kemarin mungkin banyak nih yang udah cukup happy kalau ketika kemarin sudah mulai serok-serok juga. Tapi kayaknya bukan yang ini ya. Kita lihat angkanya sekarang adalah di hari ini market ditutup di angka 6.634,377 atau naik 96,1 poin atau 1,47% hari ini. Terus kemudian juga transaksinya juga lumayan nih 13.000 T ya kan hari ini gitu. Nah banyak yang senyum-senyum nih kayaknya hari ini ya. Apa yang menarik dari komoditas apa misalnya? Kalau hari ini sektoral yang naik sebenarnya sektor yang cukup defensif yang biasanya asing inflow duluan. Pertama itu big banks biasa, habis itu ada health sector sama property. Nah, di big banks ini sebenarnya kan saya juga bilang ya, sebelumnya habis dia cum divide dia kan bakal turun jauh. Nah, itu udah lampu hijau nih kita sebenarnya buat nyerok. Dan kalau kita misalnya pakai indikator valuasi yang paling basic gitu untuk ngelihat valuasi saham, price earning to ratio, misalnya kita trace back ke dari tahun 2005 sampai 2025 20 tahun, kita ini di level yang paling rendah gini, paling murah gitu di price earning rasionya. Sebelumnya paling murah itu di Global Financial Crisis 2008. Dan kita bahkan udah lebih murah dibanding waktu pandemi COVID gitu. Betul. Jadinya mungkin emang secara asing melihat udah cukup atraktif untuk at least masuk lagi beberapa posisinya ke big banks gitu. Dan ini juga nopang IHSG di hari ini. Ini ya angkanya ya hari ini ya. Ini big bank semuanya hijau royo semua ya hari ini gitu ya. Plus. Waduh, kayak suka juga yang plus gitu ya. Iyalah. Apalagi kalau ada yang transfer itu kan tabungin kita plus. Oh iya betul. Kamu berniat untuk mengoleksi dari sektor apa mungkin? Atau mungkin ada yang mau ditanyain sama Mas Haikal nih di sini. Kalau misalnya tadi deh dari kacamata umum gitu kan tadi Eza nanya gitu ya, kalau ada big bank kemudian healthcare, kalau bisa rekomendasi yang paling direkomendasiin sekarang apa? Oke, jadi kalau by historically misalnya inflow di IHSG itu selalu masuk ke big caps dulu. Big caps. Habis itu kalau misalnya ternyata marketnya bener-bener arahnya bull, baru asing ini tuh kayak take profit dialihin ke mid cap ataupun small cap gitu. Nah, big caps kita itu kan didominate sama si big banks ini. Jadi itu menurut saya bukan yang mungkin paling tinggi potensi upside-nya, tapi menurut saya ini adalah kayak pick yang lumayan aman tapi menghasilkan potensi gain yang cukup atraktif juga gitu. Seru. Memang ya dikembalikan lagi sama secara psikologis juga lah ya dari para investor juga, atau mungkin ya sekarang amannya untuk trader misalnya gitu ya, lebih suka yang mana, atau bukan hanya lebih suka sih, tapi sebetulnya juga mau jangka panjang atau jangka pendek. Mesti gitu. bikin strategi sendiri juga ya, gitu. Biar nggak amsyong gitu. Jangan, pernah amsyong? Takut. Jangan. Tapi ya. disclaimer juga, jangan saya ngomong big banks, semua duit taruh big banks bangkrut salahin saya. Iya. Itu udah ada disclaimer dari Mas Haikal ya. Iya. Diversifikasi juga dan
cash managementnya juga harus baik sih kalau Betul. lihat dari sini. Setuju. Kan selalu disarankan bahwa jangan menaruh semua telur dalam Iya, satu sangkar betul. gitu ya, Betul. alias harus diversifikasi apa? Diversifikasi. Diversifikasi juga. Iya, jangan Alias ditaruh dalam- yang lain, tempat Iya, lain. dibagi lah ya. Hmm. Seberapa diverse boleh? Maksudnya kayak, oke misalnya uangnya sejumlah 10M misalnya, kan? Abis gitu, misalnya gede banget ya. Abis itu Amin. apakah dibagi menjadi 10 kantong, dibagi menjadi 5 kantong, atau 2 kantong cukup, atau gimana Bagi sih kantong sebenarnya? aku juga nggak apa-apa sih. Cuan enggak? Ini kalau saya pribadi ya, Iya. misalnya mungkin bisa dibagi pertama invest itu jangan ke financial market semua. Ada yang ke real sector juga, mungkin Yes. 50%, 50% sisanya mungkin baru bisa ke financial market. Terus juga pertama kalau masuk ke financial market kita harus ngeliat juga kan profil resiko biasa standar Iya. lah gitu. Kalau misalnya profil resiko kita emang kita pengen hedging inflation aja, mungkin bisa beratin ke yang kayak lebih risk averse lah, semacam RDPU, bonds ataupun emas sekalipun gitu. Tapi kalau misalnya kita emang agresif pengen upside yang lebih gede, mungkin bisa dibalik gitu. Kayak misalnya bisa 70% sampai ya 70 sampai 80% bisa di kayak stok ataupun mungkin aset-aset lainnya Ya. yang lebih agresif kayak kripto. Oh, ya kalau Lebih ngeri gak sih? Tapi justru fun fact-nya Bitcoin ini outperform banyak aset gitu karena dia itu tidak correlated to certain country gitu kan. Yes. Jadinya dia walaupun geopolitical risk-nya tinggi, dia nggak begitu keganggu gitu. Apalagi negara udah banyak yang jadiin dia cadangan gitu. Dan Ya. kayak kalau kita ngelihat by valuasi, dia itu udah aset nomor 6-7 paling gede gitu di dunia gitu. I see. Hampir sama kayak silver gitu. Iya. Kayak ada satu negara gue lupa yang dia udah pakai mata uangnya tuh El Bitcoin. Salvador ya. El Salvador. Dia pakai mata uang apa? Bitcoin. Oh really? Yes. Oh wow. Terus kalau tapi itu Nayib Bukele nama presidennya tadi yang dia gitu. ini ya futuristic ya. Mafia kripto. Tapi menciptakan kesenjangan sosial yang makin tinggi nggak sih gapnya dengan adanya mata uang gitu? Ini maksudnya apa nih mata uang Bitcoin ini? Mata uang Bitcoin itu di negara itu. Kalau di sana itu sebenarnya kan pertama concern dari negara itu dia mengalami namanya hyperinflation gitu ya. Yes. Jadi mata uangnya itu udah nggak berlaku banget kayak kalau kita mungkin zaman dulu terkenal kan Zimbabwe gitu untuk beli telur aja sampai perlu berapa banyak gitu mata uangnya. Nah dia itu concernnya itu akhirnya dia shifting ke Bitcoin. Waktu itu. That's why mereka jadi bukan salah satu jadi so far masih satu-satunya negara yang pakai mata uang Bitcoin kan berarti. Iya. Oke. Seru banget. Oke. Apa kita Kalau- shifting juga? Shifting karir. Kalau untuk besok apa yang menarik untuk dikoleksi mungkin? Kalau besok mungkin di sini tuh saya ngeliat kalau hari ini Masih tuh pertama kan yang naik itu saham properti sama big banks kan ya. Iya, Saya kira betul. tuh market ini tuh price in gitu. Kayak ngira si Bank Indonesia itu bakal red cut. Ternyata kan Bank Indonesia hold dan habis hold pun koreksinya itu nggak begitu dalam. Nah, yang mungkin yang perlu diperhatikan sebenarnya real reaction market untuk besok terhadap BI ini hold itu gimana gitu. Apakah akan koreksi atau apa gimana. Jadi mungkin bisa diperhatikan saham-saham yang hari ini gainnya cukup tinggi, bisa dilihat tuh besok kira-kira gimana. Dan mungkin kalau misalnya Big Bang besok koreksi mungkin adalah opportunity buat kalau yang mau nyicil bisa tuh masuk ke situ gitu. I see. Oke, farmasi seru gini ya. Kenaikannya hari ini loh. Mana sih farmasi? Ini. Oh punya itu. Iya Ya, dong. ya, ya. Seru. Oke deh. Oke. Baiklah, ada lagi mungkin yang kita harus tahu Mas Eka? Ya mungkin besok kita mulai saya lagi. Iya, Ntar boleh. bisa. Ntar update lagi ya Mas ya. Iya. Update lagi keseruan lainnya juga. Terima kasih Iya. banyak. Oke, terima kasih Sama-sama. banyak Mas Haikal. Mas Haikal dari Wega Sekuritas juga Detikers yang ngasih pencerahan lah ya, gambaran dan mungkin juga makin ya bikin Detikers juga yang mau berinvestasi semakin semangat Betul. berinvestasi. Dan lebih aware lagi gitu ya. Setuju. Habis ini kita masih akan kembali lagi juga dengan keseruan lainnya. Katanya ada yang habis ngamuk-ngamuk nih. Siapakah itu? Nah. Jangan kemana-mana, tetap di Detik Sore. Gak cuma hore-hore.
welcome back to Detik Sore. Gak cuma hore-hore. Ini tadinya kita mau ngomongin soal yang abis ngamuk-ngamuk di supermarket, tapi kayaknya juga akhir-akhir ini juga siapa Kalau sih ini yang nggak- ngamuk adalah netizen. bisa jadi. Tapi kita juga ngamuk gak sih denger beberapa momen terakhir gitu ya, beberapa minggu, beberapa bulan ke belakang soal pemberitaan mengenai profesi ya. Betul. Tenaga medis yang gara-gara oknum-oknum ini jadi tercoreng gitu. Benar sekali. Dan Ya memang kan? kabarnya sih ini udah jadi hal biasa yang terjadi ketika sedang mengemban Nah, jangan sampai pendidikan di jenjang tersebut. makanya gitu ya. jangan dinormalisasi ya. Benar, Terutama benar, juga benar. memang dua case atau mungkin dua pelanggaran yang paling banyak di highlight itu adalah adanya kekerasan seksual, Betul. adanya Bullying. bullying gitu ya. Padahal udah dikasih tahu sama Naura dari beberapa tahun Apa tuh? terakhir bully, pergilah kau bully, tahu gak lo? Sebelum Naura sekarang jadi Waktu Naura masih kecil kan? iya gitu. Kan aku kan seangkatan banget kan sama Oh Naura. gitu. Kalau Jadi sekarang aku mah Naura udah gadis ya. benar sama aku juga. Jadi ini nih ya buntut dari banyaknya pemberitaan soal pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh tenaga medis atau mungkin juga yang masih mengenyam pendidikan di PPDS gitu ya. Akhirnya ada keputusan, aku nggak tahu nih keputusannya udah keluar atau belum, tapi yang jelas adalah Kemenkes membekukan 3 prodi PPDS. Nah, gitu. kita sore ini akan ngobrol lebih dalam lagi mengenai prodi-prodi apa saja yang dibekukan oleh Kemenkes alias Kementerian Kesehatan bersama dengan redaktur dari Detik Health ada Nafila alias Nana. Hai. Mau nyanyi lagu apa, Mbak Nana? Boleh dipilih dulu. Dipilih dulu. Oke, saya pilih lagunya Bunda. Boleh. Bunda Korla tapi. Aduh, Agak susah ya menyanyinya ya. Ngabuburit. Tadi kayak mikirnya bundanya potret gitu kan kayak sedih gitu ya. Ternyata Bundanya Bunda Korla. Korla. Kelihatan ya ngabisin waktu di TikToknya banyak ya. Kan Alvila, ini ada satu step gitu ya yang dilakukan oleh Kemenkes juga untuk sebetulnya tujuannya adalah memberikan efek jera gitu. Dan juga sebagai respons dari kegeraman masyarakat soal pemberitaan akhir-akhir ini yang dilakukan sama tenaga medis gitu ya, dan juga di apa yang terjadi di PPDS juga. Boleh di run through nggak sebenarnya apa-apa saja yang menjadi catatan dari Detik Health juga selama ini? Oke. Sebenarnya tuh binot dulu kalau pembekuan 3 prodi PPDS kebanyakan kan anestesi ya. Ini tuh sudah berlangsung kayak sekitar 8 bulan mungkin. Oh gitu. Iya, jadi ini 3 pembekuan prodi ini nggak serta-merta semuanya berkaitan dengan kasus kekerasan seksual yang belakangan tuh rame gitu ya. Event tuh pertama kasusnya terjadi di PPDS Undip prodi anestesi. Seperti yang kita tahu mungkin ya, itu kematian dokter ARL yang menjadi korban perundungan gitu oleh salah satu seniornya yang juga akhirnya kan hasil investigasi keluar nih ada 3 tersangka yang menjadi pelaku perundungan bullying dan proses hukumnya sampai sekarang tuh masih berjalan. Ya, dan belum keluar sama sekali hasilnya akan seperti apa. Nah, itu yang pertama dilakukan oleh Kemenkes sebagai bentuk keinginan akan adanya perbaikan di PPDS anestesi. Khususnya di Undip. Nah, yang kedua ini terjadi di PPDS FK Unsrat. Nah, prodinya spesialis. Sorry, laptopnya agak Boleh digeser digeser sedikit. dulu ya, rahasia negara bocor. Nah, Oke. Jadi yang kedua ini di ilmu spesialis penyakit dalam di FK Unsrat. Nah, ini juga diberlakukan Samratulangi. Di Manado. Nah, ini juga dilakukan nggak lama setelah penutupan prodi FK di UNER, di UNER yang anestesi 2 bulan setelahnya lah kira-kira. Bentuk perundungannya kurang lebih sama, ada 3 temuan dari Kemenkes. Yang pertama itu adanya bentuk pungutan liar di luar biaya pendidikan. Yang kedua juga ada kekerasan verbal dan non-verbal. Dan yang ketiga tuh Kemenkes masih menyayangkan adanya senior-senior yang masih menganggap kalau
pungli, perundungan itu adalah hal yang wajar yang juga terjadi di institusi. Punglinya tuh pungli dalam bentuk seperti apa sih? Punglinya itu Bukan masalah bisa lagi parkir berbentuk tiba-tiba Iya, muncul iya, tukang bener. parkir ya. Iya, enggak begitu ya. Nggak begitu Kalau ya. di PPDS ini kebanyakan mereka dimintai iuran. Untuk Kesepakatan iuran untuk ternyata peruntukannya itu macam-macam nih. Ada untuk biaya sewa kontrakan senior. Iya, kita sempat betul. sempat dengar juga katanya ada yang pas pertama kali pemberitaan ini mencuat itu adalah ketika dia disuruh untuk beliin makan malam. Ya, itu termasuk. Mobilnya dipakai untuk ngantar mobil pribadi, antar jemput senior gitu ya. Dan itu tuh sebenarnya sudah jadi rahasia umum di PPDS gitu. Jadi mereka tuh calon-calon dokter spesialis tuh bukan cuma dibebankan dengan biaya yang pendidikannya begitu Yang besar mahal, gitu ya. Tapi mereka sadar nanti saat pendidikan mereka mau nggak mau akan menghadapi hal tersebut Aturan-aturan gitu. aneh tersebut Aturan-aturan ya. aneh tersebut yang selama ini tuh terkesan sudah dinormalisasi. Iya, kalau iya. aku mendingan gak usah jadi dokter spesialis ya. Betul. Selain juga karena memang tidak mampu secara kemampuan ya. Kayaknya mentalnya udah breakdown Mentalnya udah- duluan iya, gitu udah sebelum breakdance duluan kayaknya sebelum ya. ikut PPDS. Oke, dan ini sebenarnya juga yang salahnya adalah ini tuh semacam diturunkan gitu. Karena memang Iya betul. kenapa ini semua bisa terjadi? Ya jawabnya adalah karena memang sudah terjadi dari zaman menahun. dahulu kala Udah gitu. menahun. Kalau misalnya ini kalau nggak tahu ya. Kalau gue sih mikirnya kalau sebuah sistem aja udah carut marut sampai kayak gini, ketika kita mau ngebuat sistem yang baru itu harus dipangkas abis dari akarnya. Ya, Nggak harus bisa dirombak. cuma dari atasnya doang, dari bawah itu mesti dikikis gitu. Ya, Iya, iya, setuju, iya, iya, setuju iya. sih. Iya kan? Ya. Oke, nah ini juga kan sebetulnya apakah ini ya ditambah lagi juga dengan kasus bullying juga gitu ya. Ini sebetulnya adalah dua faktor yang paling kuat gitu untuk Ya. akhirnya juga dilakukan pembekuannya ini atau Ya. sebetulnya juga ada faktor-faktor lainnya juga. Karena kayaknya cukup keras juga ya teguran ini tuh sampai kalau sampai pembekuan tuh. Iya sebetulnya benar sih ini tuh bentuk sanksi yang terberat gitu yang dibebankan kepada PPDS gitu yang dilakukan oleh Kemenkes karena kan seperti yang kita tuh kemarin itu sampai terjadi kekerasan seksual, pemerkosaan gitu. Mungkin saja kita sebetulnya ada beberapa kasus yang tidak terblow up begitu ya. Itu juga mungkin saja terjadi gitu. Nah, makanya Kemenkes ingin memberikan sanksi tegas supaya pada akhirnya tuh dilakukan perbaikannya tidak hanya selagi ada kasus gitu. Jadi dilakukan secara sistemik, secara nasional untuk kemudian bisa nih ada preventifnya, bisa ada pencegahannya agar tidak terjadi kasus serupa di kemudian hari. Karena kan kalau dari tindak lanjut kemarin nih dari pembekuan selama kurang lebih sebulan di kasus kekerasan seksual yang terjadi di RSHS Unpad kemarin itu pada akhirnya mereka sepakat untuk ke depan ada tes psikologi di residen di PPDS sebagai bentuk penyaringan gitu agar tidak lagi ada lolos hal-hal seperti ini gitu sih. Iya banyak orang puyeng soalnya sekarang. Iya, kita juga lihatnya juga puyeng juga ya. Ngamuk juga pengennya. Dia kayak gitu apa juga. gak puyeng palanya? Iya kan? Betul, Kita sebagai dan masyarakat sarap. aja udah kok bisa gitu. Iya. Dan pembekuan ini sudah diputuskan melalui SK. SK Ya, atau ada surat keputusan ada 3 kan surat keputusannya yang pertama di Undip, Unsrat dan sebetulnya ini di RS-nya sih pemberhentiannya. Jadi FK Undip misalnya yang sekarang berkasus atau FK Unpad yang sekarang sedang berkasus sebetulnya masih bisa melakukan pendidikan di rumah sakit lain, tidak di rumah sakit pemerintah. Gitu. Jadi kan kewenangan Kemenkes ini memang hanya di rumah sakit vertikal saja. Mereka tidak bisa melarang sepenuhnya untuk berpraktik melanjutkan pendidikan di rumah sakit Sampai lain. kapan sih by the way proses Pembekuan. pembekuan prodi ini terjadi? Nah, Naf? sebetulnya Undip nih kasus Undip itu sebetulnya prodi anestesi Undip ini udah mau dibuka di bulan April ini. Tetapi kemarin ada kasus tersangka pembulian dokter ARL ini rupanya masih melanjutkan pendidikan.
dengan dinyatakan lulus uji sertifikat kompetensi dan masih semester 5. Nah itu kan jadi tanda tanya nih, jadi tanda tanya besar dan akhirnya alhamdulillahnya kemarin viral. Jadi Kemenkes menerima laporan tersebut dan langsung menindaklanjuti ini apa yang terjadi. Karena kan harusnya surat tanda registrasinya harusnya. Iya, karena prosesnya saja sampai sekarang belum selesai. Kan. Nah kenapa ini kita jadi emosi ya? Nah, sehari-hari saya emosi sebetulnya. Didengar dari kata kayak pengen ngelabrak nih kita pengen chat satu nih ya. Iya. Walaupun sebenarnya juga ini kan kalau ngomongin soal pembekuan fakultas gitu ya dan ya secara fakultas kan sebetulnya juga tindak-tindak kriminal ini kan dilakukannya oleh oknum ya, yang artinya gitu ya? Bukan institusi, bukan dilakukan juga secara berkelompok gitu, karena kan mostly dilakukan secara perorangan juga gitu ya. Akhirnya juga berimbas kepada mahasiswa-mahasiswa yang lain gitu. Let's say kalau misalnya memang berimbasnya adalah akhirnya mahasiswa yang lain jadi harus tes psikologi lagi gitu, which masih oke lah ya gitu, bahkan juga sebenarnya memberikan rasa aman satu sama lain juga bahkan gitu. Tapi kalau misalnya sampai pembekuannya untuk fakultas, berarti apa saja yang berimbas sama yang tidak melakukan misalnya. Iya, memang kan jadi ada kekhawatiran pendidikan dokter spesialis yang memang sudah menjalankan dengan baik dan sesuai SOP itu ikut terhambat begitu ya. Tapi sebetulnya penegasan dari Menkes kemarin itu dari pembekuan ini sebetulnya ada temuan-temuan lain yang akhirnya ternyata ada pelanggaran SOP juga di PPDS selama ini yang berjalan di rumah sakit pendidikan. Jadi kalau misal dari kasus yang Unpad di RSIS kemarin, ternyata PPDS ini kan sebetulnya harus didampingi ya. Mereka itu kan pendidikan. Mereka calon dokter spesialis yang harus didampingi oleh dosennya. Nah, di setiap praktik mereka harus selalu didampingi tuh oleh dosennya. Tapi apa yang terjadi? Kebanyakan PPDS ini hanya praktik sendiri, tidak ada pendampingan lebih lanjut. Kan ini juga jadi celah yang akhirnya bisa terjadi seperti yang kemarin. I see. Ini kurang lebih terjadi hampir di sebagian besar rumah sakit PPDS di rumah sakit pendidikan pemerintah. Kenapa? Karena kurang orang gitu ya, maksudnya apakah dosennya juga tidak berbanding secara jumlah juga antara mahasiswa dan juga dosen atau misalnya senior pendampingnya gitu atau seperti apa? Ya itu juga berpengaruh sih, rasio antara pendidik, konsulen dan dosen dan PPDS juga berpengaruh. Tapi juga ada temuan kalau memang tidak ada tanggung jawab dari para dosen konsulen ini saat praktik mereka memilih untuk bepergian keluar gitu. Jadi memang ini ada kesalahan SOP yang harusnya ditindak lebih lanjut sih begitu. Kalau misalnya tidak didampingi oleh dosen gitu ya, ketika melakukan tindakan misalnya let's say, ada harus tindakan yang sifatnya agak serius gitu. Cuman ternyata kebetulan yang jaga dia nih, si mahasiswa semester 5 ini si paling pinter ya kan, gitu. Gimana kalau ntar tiba-tiba jatuhnya di malpraktek? Iya, itu kebayangkan. Misal proses operasi, proses operasi kan tentu harus menjalani proses pembedahan yang memang tidak bisa dilakukan oleh semester 1, semester 2, PPDS begitu ya. Terbayang kalau memang pada akhirnya dosen atau konsulennya tidak ada di tempat gitu, itu kan bisa mencelakakan, bisa membahagiakan pasien dan berisiko ya berakhir pada malpraktek tadi gitu. Nah makanya pengawasan seperti ini juga sebenarnya menjadi catatan gitu. Apakah nanti juga harus ada dewan pengawas nih di setiap rumah sakit vertikal? Nah ini juga masih terus diupayakan, diusulkan dan didalami apakah perlu begitu ya nanti ke depannya seperti itu. Jadi ruwet juga urusannya ke Kemenkes gitu ya, karena memang akhirnya perlu lebih banyak lagi gitu ya yang mengawasi secara langsung gitu ya, perlu dievaluasi lagi juga. Ini termasuk dari yang PPDS kita beralih juga ke dokter spesialis dokter spesialis obgyn alias dokter kandungan gitu ya, yang aku nggak tahu sih secara data tuh apakah lebih banyak dokter kandungan perempuan atau laki-laki. Ini kayak nggak habis-habis ya sebenarnya kasusnya, kayak muncul terus jadi momentum gitu. Secara rasio sebetulnya kalau dari dulu tuh
lebih banyak pria dibandingkan wanita. Tapi rasionya tuh udah mulai bergeser dari mungkin kalau dulu 1:3, sekarang udah 2:3 lah, hampir-hampir mau menyamaratai gitu ya. Nah ini kenapa sih, kan jadi banyak pertanyaan ya, bahkan sampai ada tudingan kalau kayaknya kalau pria itu kebanyakan memang pikirannya quote-unquote jorok begitu ya, jadi dia memilih untuk menjadi objin, tapi sebetulnya enggak juga, karena jadi objin itu jam kerja praktiknya itu hampir 24 jam kan. Karena mereka harus on call, on call, standby. Ini untuk persalinan ini, apakah mungkin harus ada pembedahan dan lain-lain. Karena nggak ada yang bayi office hour, Kak. Iya benar juga. Iya. Bayi nggak office Biasanya hour. shiftnya begadang. Iya itu dia. Nah itulah jadi alasan kenapa mungkin perempuan kan harus membagi waktunya dengan keluarga, dengan menjaga anak, mungkin jadi kurang populer di perempuan. Selain itu sebetulnya dari spesialis obstetri dan ginekologi ini juga kebanyakan terkait bedah gitu. Yang mungkin lebih banyak secara toolsnya itu lebih familiar dengan pria begitu ya. Nah itu sih kurang lebih yang mengapa sih akhirnya rasionya itu masih sampai sekarang tuh lebih banyak pria dibandingkan wanita. Walaupun nggak tahu, gue kalau gue kemarin kan sempat lihat videonya itu kan yang ketika lagi di USG gitu. Iya. Gue sih jujur kalau misalnya itu adalah pasangan gue digituin sama orang lain gitu ya, itu suntikan yang ada di situ gue tusuk ke matanya sih. Waduh, kursinya juga ya kan Iya, itu sih. benar. Emosi nih kayaknya. Tapi dari sini gue kayak bertanya gitu ya. Mungkin ini pertanyaan juga untuk para detikers yang mungkin kebetulan punya istri juga sedang mengandung. Kalau bisa ya kalau lagi check up ya dianterin gitu ya. Betul. Dan mungkin nggak tahu, Naf, ada standar khusus nggak sih ketika melakukan checking USG atau itu tuh ada SOP khusus nggak sih sebenarnya? Iya, sebetulnya ada. Kalau misalnya kita lihat beberapa kasus kekerasan seksual kemarin tuh berangkat dari ketidaktahuan pasien sebagai awam gitu kan. Kita kan kebanyakan hanya mengikuti arahan dari dokter gitu ya. Padahal kita tuh punya beberapa hak yang bisa kita tanya ke dokter sebelum kita menjalani pemeriksaan tersebut. Misal kalau spesifiknya terkait objin ya. Yang pertama kita tuh harus jangan hanya dengan dokter. Jadi kita pastikan harus ada pendamping juga, entah itu bidan, entah itu perawat. Jadi kita bisa meminimalisir kasus adanya pelecehan tersebut. Nah yang kedua, kita juga berhak menanyakan informed consent. Jadi apa nih dok, untuk proses pemeriksaan ini tahap-tahapnya akan seperti apa? Iya, diapain akan aja apa nih, aja? Iya, gitu. akan diapain aja. Dan kalau ada hal-hal yang mencurigakan, kita juga berhak menolak gitu. Nah, dalam USG nih misalnya, USG itu kan ada macam-macam juga, ada USG transvaginal juga, ada USG melalui dubur begitu ya. Nah, ini juga kan secara etiknya juga ada, tidak bisa dilakukan oleh pada orang yang belum menikah. Dan kalaupun pasien merasa tidak nyaman, mereka juga berhak untuk menolak gitu. Dan yang terakhir, kalau misalkan kita USG harus dilakukan pemeriksaan dalam gitu ya, memasukkan alat, benda dan lain-lain, itu juga tidak dilakukan dalam waktu lama. Misalnya sekitar 1 menit, lebih dari 1 menit itu harus sudah dicurigai, dan tidak ada manuver-manuver lain gitu untuk dokter melakukan apakah memasukkan tangan secara langsung begitu. Itu tidak sama sekali diperbolehkan secara etis. Itu sih yang harusnya masyarakat sebelum kita pergi ke dokter atau pelayanan tertentu, seminimal mungkin kita harus tahu sih apa saja sebetulnya yang memang menjadi standar gitu dari ya. SOP. Termasuk juga ini correct me if I'm wrong ya, Mbak Nani, juga bahwa sebetulnya salah satu yang bisa dihindari itu adalah ketika oknum atau let's say misalnya dokternya itu menawarkan untuk diperiksa di luar dari, tanpa harus daftar melalui klinik atau rumah sakit gitu. Karena kan kemarin ada iming-iming boleh di USG atau diperiksa secara gratis, tapi langsung kontak melalui ke dokternya WA gitu. Iya, ke WA dokternya, tidak melalui administrasi dulu, tidak melalui apa. Karena kan memang kalau kita ke klinik atau ke rumah sakit kan biasanya kita mengisi data untuk rekam prosedurnya medis. jelas. Iya, ada
prosedurnya juga untuk rekam medis dan segala macam, siapa yang nanti akan menangani kita gitu. Kemudian juga kita juga tahu juga nih sebetulnya sampai mana saja batas-batas yang diperiksanya gitu. Nggak tiba-tiba kan sakit kepala lutut yang diperiksa kan. Nanti kayak kok tahu Dok otaknya di sini. Jangan gitu ya gitu. Betul. Aduh. Jadi sebetulnya juga walaupun ini sama sekali bukan menyalahkan korban ya. Ini bukan kita tidak berempati sama korban juga. Tentunya juga kita berada di sisi korban juga. Tapi tentunya juga kita mengingatkan gitu ya bahwa memang harus ada SOP atau mungkin juga ada yang harus lebih aware lagi gitu dari kita sebagai pasien juga gitu ya. Itu tadi dia update-nya dari Kemenkes juga ya. Akan ada apa lagi Kak yang mungkin juga kita bisa nantikan nih mengenai update-update kasus-kasus yang kemarin mencuat, karena sebetulnya ini udah tanggung bikin geram masyarakat juga gitu ya. Iya betul. Pasti yang menjadi PR kasus-kasus ini adalah menurunkan kepercayaan masyarakat gitu kan. Iya apalagi mungkin untuk yang takut ke objin gitu, takut untuk transfusi darah yang sebetulnya prosedurnya itu sangat sederhana. Tapi untuk mungkin menaikkan harapan kita gitu ya, harus diketahui kalau jumlah dokter di Indonesia itu baik dokter umum, dokter spesialis dan dokter gigi itu seluruhnya hampir 300.000. Jadi kasus kemarin kan Kemenkes juga mencatat ada perundungan yang dialami PPDS itu kan sekitar 2.000 laporan 2.000 kasus perundungan yang diterima Kemenkes dalam 30 hari terakhir. 600 diantaranya itu udah terkonfirmasi kalau betul perundungan ya. Jadi kan mereka tidak hanya menerima laporan tapi memverifikasi, dan memang ada 3 diantaranya yang menjadi kasus pelecehan. Cuma memang tidak dirinci nih terjadi di mana saja, mungkin masih didalami lebih lanjut oleh Kemenkes. Tetapi kan dari situ kita bisa melihat itu laporannya adalah 2.000 dari total 300.000 dokter yang ada di Indonesia. Jadi kan kita menumbuhkan harapan kalau memang sebetulnya masih ada dokter-dokter yang menjalani SOP dengan baik, melakukan pelayanan dengan sesuai. Jadi kita tidak perlu takut selama kita teredukasi dengan seminimal mungkin deh, kita tahu teknisnya, kita tahu SOP-nya seperti apa, kita tanya dokternya, berani tanya dan berani mempertanyakan konsen kita, kurang lebih mungkin kita akan aman sih, seharusnya kita akan aman. Oke. Baiklah kalau gitu, dan diharapkan juga tidak terjadi di masa mendatang gitu ya. Kalau boleh recall lagi nih, di minggu lalu kalau nggak salah kita juga sempat ngobrol sama PDGI juga bahwa sebetulnya kalau ini dari dokter gigi juga yang dikabarkan bahwa Indonesia masih butuh dokter-dokter gigi di daerah 3T gitu ya. Betul. Atau mungkin juga ketidaktahuan masyarakat di daerah 3T juga bahwa sebetulnya tenaga medis gitu tuh sebetulnya sangat diperlukan gitu, atau mungkin belum aware bahwa sebetulnya berobat itu harus ke dokter gitu. Benar. Dan artinya juga kalau bisa jangan nyusahin orang lain gitu lah ya. Ibaratnya gitu kan, kayak lu udah belajar susah-susah dipersusah lagi sama senioritas yang terjadi di kalangan PPDS ini. Makanya gitu. diharapkan nggak terjadi lagi di masa mendatang, dan kemudian juga kita kita pengen lah Indonesia jadi lebih sehat lagi gitu masyarakatnya gitu ya. Jadi kita dukung semoga yang lagi belajar di PPDS juga semangat gitu, dan tidak ada lagi perundungan yang ada ya. Betul. Gitu. Karena udah pusing sekolahnya juga kan? Ya. Emang gak capek Indonesianya gelap terus, sehat kali. Cok. Kalau gitu terima kasih banyak kan Nafila. Sama ya, Redaktur Detik Health yang juga sharing sama kita sore hari ini. Betul sekali. Dan di tengah minggu ini, abis ini rencana mau kemana? Mau jalan-jalan atau langsung pulang aja? Pulang ya. Lelah ya? Lelah dari pagi gue udah keluar rumah. Karena abis ini aku mau cek-cek juga nih apakah sore ini cuacanya oke, atau mungkin juga jalanannya cukup mendukung untuk mood kita masih bisa olahraga sore-sore. Nah, apakah kita sudah tersambung dengan rekan sejawat kita? Aduh, rekan sejawat. Bukan dong, bestie boleh ya. Dari Bestie dari MTMC. Bribtu Eklesia, selamat sore.
Halo, selamat sore Eco dan juga Iza. Sepertinya ini kalau rambutnya terkibas-kibas oleh angin cukup cerah nih sore hari ini ya. Masih ada matahari kayaknya dari tempat Bribtu Eklesia melaporkan. Bribtu Eklesia sekarang lagi ada di daerah mana nih? Saat ini saya berada di Simpang Halim, Jakarta Timur. Oke. Mau terbang ke Bali kayaknya ya dari Halim Emang ya. masih ada. ada Kak flightnya. Baiklah. Ya udah silakan kalau gitu dengan laporannya sore hari ini. Silakan. Baik, terima kasih Eca dan Eza. Selamat sore Detikers, bersama kami dari NTMC Korlantas Polri akan menginformasikan situasi arus lalu lintas langsung dari kawasan Simpang Halim, Jakarta Timur. Dapat kita lihat bersama situasi arus lalu lintas di jam pulang perkantoran pada sore hari ini. Tampak cukup ramai dan terus mengalami peningkatan volume arus kendaraan dari berbagai arahnya. Yakni dari arah Tol Cikampek yang akan menuju ke arah Cililitan maupun Bogor dan juga Pancoran. Tampak cukup ramai dan terlihat adanya ketersedatan jalan traffic light di kawasan ini, selepasnya kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Untuk itu kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pengendara yang tetap berhenti di belakang garis stop pada saat mengantri jelang traffic light. Dan selanjutnya dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Bandara Halim ataupun Tol Jakarta Cikampek juga dalam keadaan kondusif lancar pada sore hari ini dengan kecepatan kendaraan yang dapat ditempuh berkisar 30 sampai dengan 40 km per jam. Kami menghimbau kepada seluruh pengendara untuk selalu menjaga batas maksimal kecepatan kendaraan Anda dikarenakan mengantisipasi banyaknya kendaraan yang akan memutar balik di kawasan ini. Dan kembali kami himbau bagi Anda pengguna jalur tol, pastikan e-tol Anda dalam keadaan cukup agar tidak terjadi antrian kendaraan yang cukup berarti jelang gerbang tol. Dan selanjutnya dari arah Halim yang akan menuju ke arah Cililitan maupun Tanjung Priok juga dapat kita lihat bahwa situasi arus lalu lintas cukup lancar pada sore hari ini. Namun tidak henti-hentinya kami mengimbau kepada seluruh pengendara pastikan selalu menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya dan selalu mematuhi rambu lalu lintas yang berlaku. Dan tidak lupa kami ingatkan bahwa adanya sistem ganjil genap yang berlaku di mana kendaraan yang dapat melintas hari ini ialah kendaraan berplat ganjil dan kendaraan berplat genap dapat mencari jalan alternatif lainnya sesuai dengan tujuan Anda. Bagi Detikers yang ingin mendapatkan informasi situasi arus lalu lintas selengkapnya, dapat menghubungi call center kami di 1-500-669 ataupun melalui SMS Center di 9119. Selamat beraktivitas, hati-hati di jalan, dan salam presisi. Demikian Bribtu Eklesia melaporkan, kembali kepada Eco dan juga Eza. Silakan. Terima kasih Bribtu Eklesia atas laporannya. Dan semoga hari ini cerah-cerah aja. Karena kayaknya kalau di aplikasi weather emang cukup cerah sih hari ini juga. Parah ya. cerah banget hari ini. Baiklah kalau begitu salam ke rekan-rekan yang lain dan selamat melanjutkan aktivitasnya. Selamat bertugas. Terima kasih. Alright. Baru deh abis ini kita ngomongin yang ngamuk-ngamuk setelah kita tadi ngamuk-ngamuk ya. Iya. Sumpah tadi tuh yang ngebahas proses hukum yang berlangsung untuk kategori PPDS dan juga prodi yang dibukukan di sejumlah universitas tadi ya. Bikin emosi gitu ya. Emosi tuh ya. Iya karena Iya, padahal kan ini tuh adalah satu, lo kebayang gak sih zaman dulu kita sekolah gitu ya, atau mungkin juga nanya anak-anak sekarang tuh kayaknya profesi menjadi dokter tuh menjadi salah satu profesi yang populer, bukan karena ya memang kerjaannya dianggap challenging aja gitu, tapi juga kan memang tuh punya tugas yang mulia lah ya gitu. Dan tapi malah dicoreng oleh oknum-oknum. Ya, anak-anak kecil lah ya bisa dibilang ya. Segini kan? Ya, dia masih segini. Ini segini ya, bener-bener. Kalau ditanya sekarang, kalau udah gede cita-citamu jadi apa? Kalau dulu kan kita pengen jadi dokter, Iya, astronot, betul, apa gitu betul. kan. Sekarang maunya jadi apa? YouTuber, TikToker. Atau enggak kasir? Kok kasir? Ada yang bilang gitu. Oh iya, Kasir minimarket. Oh seru kali ya, karena pegang duit banyak gitu kali. Makin variasi aja ya. Baiklah kalau gitu. Abis ini kita break dulu ya. Sejenak kita break dulu. Yes. Ini kita mau ngasih tahu juga bahwa, nah kalau punya pertanyaan apakah ini adalah momen yang tepat untuk nabung emas. Nah, abis ini kita akan jawab juga bersama dengan Detik Finance. Jangan kemana-mana, tetap di Detik Sore. Gak cuma Hore-hore.
barengan sama Eiza dan Eco di Detik Sore. Gak cuma hore Detikers ya, kita menyambut masih menyambut aja padahal udah mau Ini, Mei ya. Lo tau gak, kita sesaat lagi tuh akan menyambut yang namanya tengah dari Q2. Nggak berasa ya, tahun 2025 itu udah masuk Q2 loh ini. Jadi target-target lo yang kemarin di Q1 mungkin masih ke-pending, gue harap sih di tahun 2025 Q2 ini bisa sedikit demi sedikit gitu ya. Tercapai gitu. Sedikit demi sedikit. Salah lagu. Tapi mungkin kalau misalnya salah satu tujuannya, tapi kayaknya nggak cuma 2025 aja sih. Itu adalah pengen cuan gitu ya. Kayaknya sekarang tuh emang lagi banyak yang race gitu, pengen aduh mana sih celah cuannya gitu. Termasuk juga kali ini ya kan yang cukup jadi sorotan adalah ketika orang banyak banget berbondong-bondong ngantri. Bukan beli gas, bukan beli minyak, bukan ngantri jodoh, bukan ya? Itu ngantri di mana, Kak? Ikut ngantri juga dong. Tapi ngantri beli emas. Padahal harganya lagi all time high, alias naik lagi terus. Yang paling mahal nih sekarang kan. Betul. Makanya tadi gue sempat bilang, apakah it's time buat kita nih, udah seharusnya kah kita mulai investasi emas, apa udah justru ketinggalan? Gitu. Kita abis ini akan ceki-ceki nih ya soal kenapa sih bisa begitu, dan mungkin bisa gak sih kita sebenarnya mencari peluang ini gitu ya di emas ya, di melambung jauh terbang tinggi harga menuju Indonesia emas. Kita lambung emas ya. Redaktur pelaksana Detik Finance bersama dengan kita Mas Anggalia. Mas Halo Mas Angga. Selamat sore. Selamat sore. Tapi gue jadi host nih sekarang. Posisi posisinya gini. Biasanya gue di sebelah sana. Diganti. Kayak lagi podcast kita ya. Oke. Mas Angga gimana? Udah berapa kilo katanya timbunan emasnya? Ya udah banyak ya Mas Justru ya. mengurangi kiloan berat badan sekarang. Oh. Lagi krisis. Berat badan kilonya harus turun, emas kilonya harus naik. Nah, sebuah prinsip. Masalahnya gokil juga lu udah kilo-kiloannya bukan gram-graman lagi. Mas, ini harga emas paling tinggi ever gitu ya, all time high. Tapi justru yang kita lihat fenomenanya adalah orang-orang pada ngantri beli emas. Bahkan sebenarnya yang itu baru yang offline aja yang kelihatan, belum lagi yang sekarang nabung emas tuh udah bisa digital dan segala macam juga gitu ya. Kok bisa? Kan biasanya kalau harganya makin tinggi orang-orang tuh kayak aduh menghindari itu deh kayaknya gitu. Emang kemarin kan banyak istilah yang FOMO juga kan. FOMO beli emas katanya. Which is a good thing lah sebenarnya kan, orang jadi paham investasi gitu. Cuman sebenarnya apa ya? Kenapa mereka melakukan itu? Karena mereka percaya ke depan dia akan naik lagi. Walaupun udah naik tinggi gitu. Karena kalau melihat secara historis harga emas itu selalu naik, walaupun mungkin turun tapi nggak signifikan lah. Benar. Kayak misalkan contoh deh, sebelum COVID itu kalau sempat beli emas itu masih di bawah 1 juta harganya, 700-800an lah kalau nggak salah 1 gram. Begitu COVID itu naik sampai 1,1, 1,2, terus pelan-pelan 1,3 bahkan makin kesini kan. Nah dari situ ditambah lagi kemarin kan ada Trump yang ribut-ribut sama Cina tuh, perang tarif, nggak cuma sama Cina lah, sama banyak negara. Itu juga memantik lagi naiknya harga emas sampai kemarin tuh rekor di 2 juta. Jadi ketika orang melihat itu kan, wah oke nih kayaknya naik gitu, akhirnya FOMO, berlomba-lomba beli gitu. Cuman memang di luar semua itu, emas ini kan hitungannya dia kayak safe haven kan. Jadi ketika situasi nggak menentu, nilai tukar uang naik turun, bunga bank juga misalkan turun gitu. Apa sih yang aman? Nah, satu-satunya yang aman dan tradisional itu ya emas. Emas. Jadi makanya orang pada nyari emas gitu. Walaupun sekarang bentuknya udah banyak ya. Ada yang batangan, ada yang nabung dulu. Habis nabung nanti duitnya cukup baru dapat batangnya gitu. Itu banyak lah di era sekarang. Cuman intinya itu. Jadi sebenarnya naiknya sih udah dari 2024. Jadi kalau Detikers perhatiin itu dimulai dari ketegangan politik yang di Timur Tengah. Ribut-ributnya Israel menyerang Palestina. Nah, terus ditambah di Rusia, Ukraina yang belum selesai. Jadi di mana ada ketidakpastian orang akan mencari safe haven. Saya naruh duitnya di mana nih yang aman. Jadi bisa jadi juga emas kita juga yang beli mungkin bukan orang kita juga. Jadi orang tetangga sebelah gitu.
belinya di sini. Di sini dengan nilai tukar rupiahnya yang turun, Ya. kayak lebih murah nih ya, gue beli di sini aja, itu bisa jadi gitu. Tapi Mas Angga, apakah kenaikan harga emas yang terjadi belakangan ini gitu ya, ini ada sedikit pengaruh dari perang dagang antara Amerika Serikat dan China juga nggak? Atau Oh emang- iya pasti. Oke. Jadi dari 2024 kan udah mulai rame. Ya. Nah begitu masuk 2025, tiba-tiba ada kado tuh dari Mr. Trump kan. Kita lagi liburan liburan Asik. lebaran kemarin. Bener. Tiba-tiba Gitu pas kan? gue lihat juga, wah Hari pembebasan sebelah mana bebasnya sih gitu ya. begitu lihat kan dolar melambung, Iya. rupiah naik turun langsung turun. Terus melihat IHSG kayaknya belum buka nih, karena kita lagi libur waktu itu Iya, kan, lagi begitu libur buka lebaran langsung benar. di-lock gitu. Mm-mm. Udah dari situ orang-orang langsung nyarinya pasti safe haven, Oke. emas lah, emas makanya emas tuh beneran dicari lah gitu. Akhirnya. Dan kalau ini kan sebetulnya banyak pengaruh dari global juga, yang artinya juga sebetulnya kenaikan harga emas juga tidak hanya terjadi di negara kita gitu ya, betul. Betul. tapi secara ya bersamaan lah harga emas dunia gitu yang naik juga gitu. Ya. Tren orang untuk mencari emas tuh sama nggak sih sama orang Indonesia yang cari emas di negara-negara lain atau sama, secara global? sama banget. Mhm. Jadi apa ya? Karena memang emas ini kan memang sudah terbukti ketika krisis berkali-kali harga emas itu stabil dan bahkan naik. Yes. Iya. 98, 2008 yang subprime mortgage, terus 2015 yang Brexit, Ya. Eropa, Yunani dan lain-lain, itu emas naik terus gitu. Pada punya emas nggak? Beli emas nggak? Batangnya? Aku belum lagi nih. Beli emas dulu zaman Nah masih disimpan nggak? masih Nah, disimpan. itu kan masih signifikan banget kan. Iya, Misalkan iya. beli tahun berapa lah, tahun sekian, misalkan 2010 gitu, Iya, harga iya. masih 400, 500. Iya, iya. Nah 10 tahun kemudian, 15 tahun kemudian, 2025 sekarang udah 2 juta gitu. Itu kan salah satu contoh. Iya sih. Di negara lain pun sama. Di berita terakhir, India sama Cina nih lagi nimbun juga nih. Jadi mereka nih lagi berlomba-lomba untuk nyimpen cadangan emasnya diperbanyak juga. Gitu. Nah itulah ketika demand-nya makin banyak, orang nyari, hukum ekonomi berlaku. Demand-nya banyak, stoknya sedikit. Akhirnya harganya naik. Gitu. Nah. Otomatis ke situ pada akhirnya. Kalau misalnya kita ngomongin hukum ekonomi kayak tadi gitu ya, apakah dengan tren emas ini yang lagi naik gitu ya di tengah masyarakat Indonesia juga lebih tepatnya, ada efeknya nggak tuh ke sektor ekonomi nasional, Mas? Jadi sebenarnya ini kayak dua sisi mata uang ya. Hah, Jadi mata pisau, dua sisi mata pisau. Jadi boleh sih dua-duanya ya nusuk mata depan uangnya. belakang gitu. Jadi kita harus bisa balance di tengah-tengah. Maju kena mundur kena Di ya. satu sisi terlalu bagus juga buat ekonomi nggak bagus karena inflasinya bisa makin tinggi. Itu kan demandnya nggak ada, orang nyari mahal. Tapi di sisi lain bagus untuk investasi. Ketika orang yang baru beli 2-3 bulan udah naik, dia cairin dia langsung dapat duit. Ya. Nah, jadi ancamannya itu mungkin lebih ke ekonomi secara makronya. Jadi stoknya nggak ada, inflasinya bisa tinggi gitu. Tapi dari sisi orang-orang ya gue lumayan nih dapat cuan lebih. Tapi ketika cuan lebih kalau inflasinya naik harga tinggi ya sebenarnya sama-sama juga gitu. Benar. Itu yang Makanya harus diatur. itu yang mungkin terjadi juga ya kalau misalnya orang ternyata menimbun atau negara tetangga misalnya menimbun emas dari cadangan emas kita ya. Yes. Ya, yang kasihan negara lainnya. Dia mungkin banyak, dia lebih stabil, cadangan devisanya jadi lebih kuat gitu. Tapi negara lain kan pasti akan berkurang. Iya, Kecuali memang ditemukan tambang-tambang emas baru, Betul. sumber baru. Tapi kan memang emas juga nggak terlalu banyak sebenarnya tambangnya. Kita punya loh tambang emas besar banget. Oh banyak, kita ada lah. Ada kan? Cuman Tapi yang ngelola kan produksinya- bukan kita. Ya, produksinya pun masih defisit dengan kebutuhan. Oh. Jadi kita tuh impor loh. Untuk kebutuhan dalam negeri tuh masih impor kita. Wah. Nggak cukup. Kukira Ini justru kayak- kita malah ekspor ke Iya, luar. agak ironis ya mendengarnya ya. Saking besarnya demandnya. Karena mungkin rakyat Indonesia masih sukanya konvensional. Masih taunya investasi itu emas, Ya. tanah, nah yang gitu-gitu gitu, belum nyoba yang lain gitu. Ya. Ketika mungkin kalau di negara maju kan udah ada yang masuk ke saham, reksadana, obligasi dan lain-lain. Nah, dengan demand yang tinggi itu produksi dalam negeri sayangnya belum memenuhi. Walaupun mungkin kita nggak tahu lah tahun-tahun ke depan mungkin dengan adanya peningkatan produksi dari perusahaan tambang atau ada investasi baru gitu mungkin bisa terpenuhi sih. Tapi memang demandnya katanya gila banget. Ya.
Makanya sampai akhirnya dibikin bullion bank kan, Nah, bank emas itu. itu yang mau aku tanya juga karena waktu itu kita sempat ngobrol juga tuh ketika isu ini ya baru naik lah ya soal akan adanya bullion bank di Indonesia juga yang diharapkan ini bisa menjadi apa ya ya tambahan juga lah ya gitu, atau mungkin juga untuk mengajak negara lain berinvestasi di negara kita juga gitu. Sampai mana mas update-nya sih? Jadi bullion bank itu sekarang udah jalan dan beberapa perusahaan lain kan udah ada yang mengajukan juga untuk bikin. Jadi konsepnya itu sebenarnya bagusnya karena dengan kekurangan emas yang di luar itu, kita kan bisa taruh aja di bank nih, nanti sama bank bisa disalurin lagi dan kita akan tercatat aja dia punya di situ gitu. Fisiknya mungkin bisa dijual lagi kemana. Kayak gitu. Kalau sekarang kalau cuma ngandelin fisik doang kan lama-lama fisiknya kurang, habis gitu. Habis, benar. Dan itu pun terjadi kemarin, gue udah kirim reporter ngecek, ternyata ada di beberapa butik itu logam emasnya itu habis, kosong gitu. Ternyata udah kosong, udah mulai langka. Nah, tapi dengan kan gini mungkin jadi lucu juga ya ketika kayak ada antrian sembako, ada antrian gas gitu ya. Sekarang yang dicarinya emas. Apakah ini sebenarnya juga menunjukkan kalau sebenarnya daya beli atau secara apa kondisi ekonomi orang Indonesia fine-fine aja deh, atau sebenarnya sign yang lain? Ya, mungkin gue ngelihatnya itu lebih ke ngamanin investasi ya. Jadi pastilah mereka berlomba-lomba karena takut duitnya hilang gitu. Ketika taruh di saham auto reject bawah, begitu buka langsung jeblok itu kan hilang duitnya. Ketika simpen di bank mungkin bunganya kecil banget. Sekarang berapa sih bunga tabungan? Kalau pernah terakhir ngecek itu mungkin 1, tabungannya. Tapi ketika kreditnya belasan. Itu kan jadi kayak oke, kita sebagai nasabah nggak dapat apa-apa. Makanya pindahin lah, ada yang pindahin ke obligasi, pindahin ke mana. Akhirnya pindahin ke emas ya, mereka yang masih percaya, ini kalau gua di emas 2-3 tahun masih oke nih, simpen gitu. Walaupun mungkin stagnan beberapa tahun setelah naik. Karena biasanya gitu, setelah naik tinggi, kayak di Covid kemarin lah. Di Covid itu sempat naik tinggi, terus habis itu dalam berapa tahun di situ-situ aja tuh, nggak terlalu jauh gitu. Jadi walaupun naik turun dikit-dikit. Baru naik sekarang gitu. Baru ketika di-trigger sama ada Trump kemarin, akhirnya dia melambung lagi. Cuman secara jangka panjang, misalkan lo punya, ya itu bagus. Jadi belinya udah lama ya kayak tadi gue sebutin. Berarti kalau sekarang kalau orang mau beli gitu ya, let's say kita ngomongin peluang investasinya gitu. Kalau mau beli fine gitu ya, kalau untuk sekarang. Tapi kalau untuk jual, nah ini waktu yang tepat tuh sebetulnya kapan tuh? Nah tergantung. Kalau mau jual, belinya kapan? Kalau belinya sekarang deh. Misalkan baru beli nih. Ingat, kalau jual kan ada harga buyback. Harga buyback itu masih di bawah. Jadi ingat dihitung aja, misalkan beli di 1,5 juta misalkan. Terus sekarang udah 1,7. Tapi harga buybacknya itu cuma 1,5. Ya nggak dapat apa-apa dong nanti. Gitu. Kayak gitu. Jadi harus dilihat itunya. Ditahan juga berarti. Betul. Terus kalau pertanyaannya apakah saat yang tepat yang beli? Sebenarnya nggak ada waktu yang tepat buat beli emas. Kalau memang ada duit, beli aja. Ya gas aja. Iya, beli aja. Jangan ngelihat sekarang harganya berapa. Karena nanti itu akan jadi, beli nggak ya? Ntar dulu deh, besok nggak ya? Atau gimana, nunggu turun. Susah. Jadi, cuan is one thing, but safety is another thing. Gitu. Jadi mendingan safety dulu. Kalau memang mau safety, beli aja. Nanti cuannya berapa, udah gak usah dipikirin. Itu urusan belakangan, yang penting gitu. Uang kita safe dulu di situ ya. Gitu. Nggak tergerus inflasi lah misalkan gitu. Ya ada justru malah naik ya. Betul. Ada kemungkinan, nggak tahu ya, mungkin kansnya sangat kecil, tapi adakah probabilitas emas ini turun gitu? Ada, bisa. Apa yang terjadi? Ketika kondisi mulai stabil, ketika orang udah mulai melek instrumen investasi lain, orang akan mulai mendiversifikasi. Jadi tetap punya tapi mungkin dikurangin, sebagian gue beliin saham, sebagian gue beliin reksadana. Ketika demand gak terlalu tinggi, kenaikannya mungkin akan stagnan dan bisa jadi turun. Karena di beberapa negara maju, emas itu gak setinggi di negara seperti kita, negara berkembang. Negara berkembang, termasuk India, itu kenaikannya sangat tinggi karena demandnya juga tinggi. Karena orang dia senang pakai emasnya digantung-gantung semua ya. Kita juga sama tiap mau lebaran kan ya. Pasti. Benar-benar. Cita-cita emang jadi Bu Haji daging sih. THR masih ada enggak? Enggak. Siapa yang ngasih gue THR? Bukan kayak masih ada ya.
Buat beli emas maksudnya. Iya, harus diada-adain. Tapi ya memang itu harus balik lagi juga ya, termasuk kan yang namanya berinvestasi itu step one-nya adalah mau berapa lama nih berinvestasi gitu. Jadi memang ya cocoknya adalah untuk yang menengah ke panjang kali ya Mas ya gitu. Untuk misalkan baru punya anak nih, anak lahir. Ini buat uang dia kuliah gitu. Dia udah beli aja, rutin tiap bulan beli. Kalau misalnya batangnya nggak ada kan ada yang nabung emas tuh. Jadi nabung aja nabung. Nanti setelah tabungannya cukup baru dapat batangnya gitu, pelan-pelan aja. Tapi jangka panjang bagus banget. Betul. Bukan buat short term ya berarti. Short term, jangan. Kalau short term sih saham kalau mau. Emas. Itu bukan emas dan emas. Tapi saham pun bukan investasi kalau short term sih, lebih ke spekulasi. Iya benar. Kalau saham pun sebenarnya bagusnya jangka panjang juga. Iya. Ya beberapa alternatif ketika misalkan situasi seperti ini. Apa sih yang bisa selain emas gitu. Misalkan gue gak bisa emas nih atau gak bisa gitu. Banyak sih sebenarnya. Reksadana pasar uang juga bagus. Jadi reksadana pasar uang itu kan base-nya dia pegang nilai mata uang asing. Jadi ketika dolar naik itu oke tuh. Itu lumayan. Kalau mau stabil banget obligasi pemerintah. Walaupun mungkin bunganya sekarang udah gak terlalu gede nih. Mungkin 6%-an lah. 7 juga jarang setahun gitu. Tapi minimal ya lumayan. Kalau misalkan inflasinya 4 atau 5, investasi kita masih 6 atau 7. Itu masih lumayan. Kalau berani main saham, kemarin lagi turun tuh. Nah, lo beli di bawah tuh lagi murah. Tapi lihatnya saham yang prospeknya bagus. Betul. Ya, misalkan saham perbankan atau saham komoditas, batu bara ini kan lagi lumayan gitu. Sama satu lagi yang paling konvensional properti. Di Indonesia tuh properti nggak pernah turun. Tapi kan modalnya juga Modalnya beda. gede. Modalnya lebih sama investasi-investasi yang lain dan gitu. nggak liquid juga, susah jual. Betul, Emas itu kenapa digandrungi? Karena harga terjangkau, jangka menengah udah kelihatan cuannya, dan liquid. Mau dijual hari itu dapat duit cair bisa. Tuh, itu bedanya dari Kalau properti yang susah ya. Properti kenaikannya bagus banget sebenarnya. Makanya ada slogan tiap Senin harga naik kan? Iya, memang bagus, cuman jualnya susah. Benar. Nggak cair gitu loh. Susah banget. Kan nggak mungkin dijual semeter-semeter. Iya benar, bisa dijual juga ya. Benar gitu. juga sih. Tapi emang zaman sekarang kita mesti melek investasi sih ya Mas ya. Harus. Iya betul. Nggak, sebenarnya investasi nggak perlu gede. Yang penting menyisihkan aja, biar gaji tuh nggak habis. Dan harus di awal, jangan nunggu sisa gaji gue investasiin, jangan. Jadi ketika di awal, misalkan belum berani investasi ya tabungan rencana deh. Tapi udah dipotong tuh langsung masuk. Nah dari situ baru nanti mulai coba diversifikasi. Tabungan rencana udah, gue coba beli emas deh. Nah dari duit yang segitu misalkan. Gaji naik ya udah tambahin porsinya. Nanti habis punya emas, gue beli reksadana deh gitu. Pelan-pelan, gak bisa sekaligus. Yes. Makanya sebenarnya quote-nya adalah disisihkan bukan disisakan. Betul. Kalau disisakan percaya deh nggak bakal ada sisa. Iya betul. Karena kan kita healing gitu dari ya. Nggak ada sisanya jadinya disia-siain. Waduh, gini nih kalau Libra. Tapi emang sebenarnya benar atau salah ketika berinvestasi itu melihat tren. Karena kan ketika ya sekarang trennya adalah lagi emas gitu ya. Semua orang mengandrungi itu, harganya naik. Mungkin tidak bisa dipastikan tapi terlihatlah prospeknya bahwa kenaikannya tuh akan segini atau sekian gitu. Kita juga sebenarnya udah dengar info soal ini emas akan menyentuh 2 juta kan sebenarnya udah dari beberapa waktu lalu gitu. Kalau misalkan itu ngelihat tren nggak apa-apa. Tapi tetap harus rasional. Jangan cuma lihat tren terus akhirnya nggak pakai rasional gitu. Harga emas lagi naik, udahlah yang lain beli, kita lihat ambil. Tapi dia sendiri nggak punya target nih, targetnya buat nyimpen sampai kapan, mau dicairin di harga berapa gitu. Nah itu yang harus dirasionalin. Kita harus rasional gitu ketika lagi tuh target-targetnya juga tuh berarti. Dan rasionalnya pun harus dengan sesuai kemampuan juga. Betul. Ketika misalkan emas udah harga 2 juta nih, sementara gajinya masih di bawah UMR, itu kan nggak rasional juga beli gitu loh. Itu harus dihitung lah. Cuman kalau ngikutin tren yang nggak masalah. Sementara ya kalau si rasionalnya bagus masuk gitu nih, kira-kira perhitungan saya udah bagus nih, masuk ikut tren nggak apa-apa.
Tapi jangan ikut tren sambil buta gitu. Sambil gelap gak mikir apa-apa, udah gue ikut ngantri. Ntar kasihan juga. Itu judulnya Investasi Yujam bodong Ajam ya. Iya. Gitu ya. Itu FOMO-nya FOMO gak bagus lah. Gitu. Iya. Jadi memang tetap harus ya investasi kan yang cuan itu memang berdasarkan dengan pengetahuan juga gitu ya. Makanya tadi gue bilang, Kemampuan. cuan is one thing. But safety is another thing. Yes. Safety Quotes dulu. of the day. Safety dulu. Cuan itu bonusnya lah. Ya. Gitu. Tapi safety ini yang utama. Investasi itu kan sebenarnya ngajarin kita safety. Safety money aman. Ternyata sahamnya melonjak 20%, ya alhamdulillah. Nah, itu cuannya. Ya. Tapi kalau ternyata cuannya cuma 1-2%, yang penting safety. Gitu. Jadinya Gitu. cuanki. Cari cuan jalan kaki dong. Cari cuan jalan kaki ya. Kesana kemari ya. Baiklah kalau gitu. Makasih banyak Mas Angga. Mas Angga, Sama-sama. thank you so much udah ngobrolin investasi sore hari ini di Sunset Talk gitu ya. Iya betul. Jadi Detikers ini siap-siap yang memang merasa cocok-cocok aja untuk berinvestasi di emas misalnya, silahkan kalau begitu ya. Direnungkan baik-baik sambil melewati kemacetan sore hari ini, pulang Iya, beraktivitas. hari ini. Karena cerah, jadi kayaknya Iya. menyenangkan abis pulang kantor tuh kemana dulu, olahraga dulu, nongkrong dulu Atau gitu. di mobil gitu ya sambil nyetir. Oke, gue jadi beli apa ya sore hari ini ya? Emas, apa surat obligasi, atau apa? Cuanki. Nah, yang Apa terjangkau cuanki sih nih? cuanki dulu lah ya. Paling realistis ya. Besok kita balik lagi di jam 3 sampai jam setengah 6 sore. Ya. Dan tentunya masih Senin sampai Jumat juga di keseruannya Detik Sore ya. Sekarang waktunya kita untuk pamit undur diri dulu. Eiza Mulfira pamit. Eco pamit, sampai jumpa di Detik Sore. Gak cuma Hore, hore. Hore. See you tomorrow.